putra mahkota yang memiliki aset puluhan miliar dolar, hanya karena kematian mendadak ibunya, menjadi muak dengan intrik tipu daya di dunia bisnis. Oleh karena itu, ia mengabaikan larangan ayahnya dan memutuskan untuk pergi ke gunung untuk bertapa. Hal ini membuat ayahnya yang seorang CEO sangat khawatir, karena jika demikian, aset keluarga yang bernilai puluhan miliar dolar tidak akan memiliki pewaris. Tepat saat ia pusing karena masalah ini, kemunculan mendadak seorang gadis, membuatnya segera melihat harapan. Gadis yang terburu-buru pergi bekerja ini, baru saja masuk ke lift, tiba-tiba lift mengalami kerusakan. Lalu tangan tak tentramnya itu kembali mencengkeram dada pemuda itu. Saya minta maaf. Saat ini dia benar-benar panik ketika dia hampir telat bekerja. Untungnya petugas muncul, menyuruh mereka tenang, lift akan segera diperbaiki. Tapi Sushiu sudah tidak bisa menunggu lagi, dan bersikeras minta memanjat. Oleh karena itu dia langsung memohon pada guru kecil di samping, saya sedang terburu-buru. Bisakah Anda menggendong saya ke atas sana? Bisakah Anda bantu saya sebentar? Saya mohon padamu. Guru kecil tidak bisa mendengar keluhan dia lama-lama, sehingga dia langsung berjongkok dan menggendongnya. Oleh karena itu dia baru bisa keluar dari sana. Terima kasih banyak, berkesempatan untuk bertemu lagi ya. Memang sangat cepat dua orang itu kembali berpapasan, dan saat ini guru kecil sedang menunggu bus. Kebetulan sekali, terima kasih atas kejadian pagi tadi ya, tetapi dia sama sekali tidak menggubrisnya. Dan kebetulan dua orang itu naik bus yang sama, apalagi masih duduk bersama. Baru saja naik mobil, dia sudah menerima telepon dari muridnya. Saya sudah menyelidikinya. Direktur Lin memang punya satu kelemahan, putra satu-satunya telah naik gunung untuk bertapa. Dia naik gunung untuk bertapa. Mengapa begitu konyol? Mengapa seperti mutan? Dia sama sekali tidak tahu bahwa guru kecil sedang duduk di sampingnya ini ternyata adalah Lin Wei, putra dari Direktur Lin. Tepat pada saat tadi, ketika Sushiu membawa rencana yang telah dia pikirkan dengan matang untuk menemui klien membahas kerjasama, malah dibilang oleh orang lain bahwa rencananya persis sama dengan milik orang lain. Dan orang ini adalah teman baiknya Chen Xiangxiang. Saat ini dia sudah menyadari bahwa Chen Xiangxiang telah mencuri idenya. Sekarang masih belum boleh. Sekarang masih harus menunggu persetujuan Direktur Lin lagi. Saat keluar dari sini, dia mendengar percakapan klien. Dan karena itu pula dia melihat harapan. Dia berpikir bahwa menemukan Direktur Lin mungkin masih ada sedikit harapan. Baru saja keluar dari pintu, dia langsung bertemu dengan Direktur Lin. Dan tepat kemunculannya membuat Direktur Lin tidak bisa mencegah putranya meninggalkan rumah. Hal ini membuatnya sangat marah. Kesempatanku telah kau hilangkan, bagaimana mungkin aku bisa memberimu kesempatan? Tapi Sushiu juga tidak menyerah karena itu, muridnya telah membantunya menyelidiki. Direktur Lin telah pergi ke gunung tanpa nama. Oleh karena itu dia naik bus untuk pergi ke sana. Dan percakapan kedua orang itu, seluruhnya didengar oleh Lin Wei di samping. Oleh karena itu dia juga tidak memiliki kesan baik terhadapnya. Ditambah lagi dia juga tidak hati-hati, dan menjatuhkan semua biji hidup 11 lisiang yang baru saja dibeli pemuda itu lagi. Biar saya bantu Anda, tidak perlu, karena biji hidup ini sangat penting baginya. Karena ini adalah jenis teh yang paling disukai ibunya saat masih hidup. Dan alasan dia naik gunung untuk menyepi adalah agar bisa menanam 11 lisiang yang disukai ibunya saat masih hidup. Dan juga karena alasan itu, dia meminta orang lain menghabiskan banyak tenaga baru bisa menemukan biji hidup ini. Dan sekarang malah dijatuhkan semua ke tanah oleh Sushiu yang tidak hati-hati. Dalam hati Lin Wei tentu saja tidak merasa nyaman sama sekali. Ketika dihadapkan pada permintaan maaf Sushiu, dia juga tidak peduli padanya. Bahkan saat naik gunung, mendengar dia keseleo, dia hanya menoleh untuk melihat tanpa ada niat untuk membantu. Tepat saat Sushiu sedang sedih, begitu menoleh, sudah melihat guru kecil memberinya sepasang sepatu. Terima kasih, melihat punggungnya pergi. Dia seolah-olah telah melihat harapan. Memang benar begitu memakai sepatu itu, dia melihat Direktur Lin yang ingin dia temui. Lalu dia buru-buru datang untuk memperkenalkan rencananya kepada beliau. Tapi sekarang mana mungkin beliau punya suasana hati untuk mendengarkan hal-hal ini. Barusan beliau masih menasihati putranya Lin Wei habis-habisan, berharap dia bisa kembali membantu mengurus perusahaan. Tapi Lin Wei sekarang hanya bertekad ingin menanam teh. Urusan perusahaan, dia sama sekali tidak mau mengurus. Mengapa saya punya anak seperti kamu? Kamu ingin keluarga Lin kita tidak ada penerus atau bagaimana? Jika tidak bisa menanam teh, maka kamu tidak akan turun gunung. Direktur Lin baru saja ditolak oleh putranya. Jadi sekarang mana mungkin punya suasana hati mendengarkan rencana Sushiu. Oleh karena itu dia hanya bisa sedih dan pergi dari sana. Dan tepat pada saat ini, langit kembali turun hujan deras, karena takut tas edisi terbatas yang baru dia beli basah, jadi dia menggunakan selembar nilon untuk membungkusnya. Saat dia baru saja ingin pergi dari sana, malah dipanggil kembali. Ini adalah barang yang saya siapkan untuk biji teh. Biji teh Anda mungkin lebih baik disiram lebih banyak air. Tapi tas saya bukan jenis yang anti air. Tapi Lin Wei malah menarik selembar nilon itu, membuat tasnya jatuh ke semak-semak. Sushiu melihat itu lalu berlari untuk mengambil tasnya.
tapi tidak hati-hati malah menginjak perangkap. Saat ini Lin Wei langsung memberikan payung ke arahnya, tapi malah melihat kakinya terluka. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggendongnya kembali ke rumah kayunya. Selanjutnya dia tidak hanya menyuruhnya pergi berganti pakaian, tapi juga secara pribadi mengoleskan obat antiinflamasi padanya saat membalut luka karena agak menggunakan tenaga. Sehingga Su Xiu tanpa sengaja mengayunkan kakinya ke wajahnya, membuatnya terkejut hingga buru-buru menoleh untuk meminta maaf. Jarak sedekat ini membuat hati kedua orang itu mulai berdebar kencang. Dan adegan ini kebetulan kembali terlihat oleh Direktur Lin, tertolong sudah, maka beliau pun melihat harapan. Sementara Su Xiu yang tinggal di gunung, karena masih belum makan malam, dia lapar sampai tidak bisa tidur. Ketika dia berniat bangun minum sedikit air untuk menghangatkan perut, tetapi malah menyadari airnya sudah dingin. Tepat saat dia merobek 2 lembar kertas untuk menyalakan api, tidak disangka malah direbut kembali oleh Lin Wei. Besok pagi segera turun gunung. Saat ini Su Xiu baru tahu dirinya telah berbuat salah, lalu dia terpincang-pincang mengejar untuk meminta maaf padanya. Sudah begitu masih bilang akan mengganti yang baru lagi, ketika dia baru saja ingin kembali ke kamar. Dia malah melihat seekor ular, lalu dia takut sampai berteriak histeris, lalu terduduk di tanah. Anda cepat usir dia pergi, saya mohon, menakutkan sekali, sudah cukup Anda. Mengapa Anda menggunakan sikap itu pada saya? Dengan susah payah baru menunggu sampai pagi. Dia lalu terpincang-pincang sendirian turun gunung, tapi malah tanpa sengaja bertemu Direktur Lin, sudah begitu masih diundang naik mobil lagi. Selanjutnya Direktur Lin langsung setuju memberinya kesempatan, tetapi syarat utamanya adalah, asalkan dalam waktu 1 bulan, dia bisa memujuk putra saya turun gunung, maka kontrak setahun penuh ini akan menjadi miliknya. Su Xiu tidak menyangka ada hal baik seperti itu, tetapi ketika melihat putra Direktur Lin, dia langsung terpaku di tempat. Direktur Lin, ini putra Anda ya, bukankah ini Lin Wei? Kedua orang ini selain saat tidak senang, maka semua hal yang tidak-tidak, mana ada menginap bersama. Seperti yang dikatakan Direktur Lin, tadi malam dia masih menginap di rumahnya kan? Oleh karena itu dia buru-buru menjelaskan, Anda pasti salah paham, kami berdua tidak ada apa-apa. Saya mengerti semua gaya anak muda kalian, Anda boleh menggunakan cara apapun, asalkan putra saya bisa patuh kembali bekerja itu sudah cukup. Su Xiu merasa lebih baik kembali memikirkannya dulu. Setelah itu di bawah dorongan muridnya, dia mendapatkan kembali kepercayaan diri. Saya pasti harus membereskan tuan muda ini, untuk membawanya kembali ke dunia fana. Oleh karena itu dia langsung meminta bantuan teman sekamarnya, teman itu menganalisisnya. Lin Wei ini sudah diterima di Institut Teknologi Massachusetts pada usia 17 tahun, Go 9 dan Karate 3 dan, sudah begitu masih masuk dalam daftar wajah muda luar biasa di bawah 30 tahun versi Forbes. Namun kelemahan satu-satunya adalah, tidak ada waktu untuk berkencan, apalagi teman wanitanya masih membantu mencarikan informasi. Hari ini Direktur Lin akan datang ke San Liba untuk menanam pohon. Kabar dari teman sekamarnya memang yang paling akurat, Direktur Lin memang ada di sini. Begitu bertemu dia langsung menyuruh beliau melihat rencananya. Tapi tidak disangka, Tuhan malah tidak berpihak padanya. Sehingga sudah dibuka setengah hari tapi tetap tidak ada sinyal. Lalu Direktur Lin langsung mengambil tabletnya, lalu memberikan sekop padanya. Pergilah, semua tergantung padamu, masalah sudah sampai tahap ini. Su Xiu pun hanya bisa menahan diri pergi ke samping Lin Wei. Ada apa katakan saja. Sebelumnya ada beberapa kata yang saya ucapkan tidak terlalu pantas. Semoga Anda jangan dimasukkan ke hati ya. Sudah begitu dia masih mengundang Lin Wei makan, tapi dia sama sekali tidak menggubrisnya karena terlalu marah. Lalu dia langsung mengangkat sekop dan pergi, tapi tanpa sengaja terayun mengenai kepala Lin Wei. Hal ini membuatnya semakin merasa bersalah. Lalu buru-buru menariknya ke samping, lalu menempelkan plester pada dirinya. Sudah begitu masih merapat, untuk melihat apakah plesternya miring saat Lin Wei menoleh. Kedua orang itu saling pandang, waktu seolah berhenti pada saat ini. Direktur Lin, Tuan Muda Lin, Anda kurang apa coba? Jika bukan karena ayah Anda adalah teman lama saya, maka saya sudah mengusir Anda sejak lama. Sekretaris itu setelah diberi pelajaran langsung terpaku di tempat, dan tidak tahu dirinya salah di mana. Direktur Lin melihat jurus ini agak efektif. Lalu dia langsung menyuruh Su Xiu terus berusaha. Lakukan lebih keras lagi, asalkan putraku turun gunung. Saya akan langsung menandatangani kontrak dengan Anda. Setelah selesai bicara beliau langsung pergi lebih dulu dan menyuruh Su Xiu membawa Lin Wei turun gunung. Tidak ada cara lain. Dia hanya bisa duduk menunggu di mobil, tapi langit sudah hampir gelap dan Lin Wei masih belum kembali. Lalu dia langsung turun mobil bergerak sedikit. Begitu menoleh dia sudah melihatnya. Oleh karena itu dia buru-buru kembali ke dalam mobil memoles sedikit lipstik. Setelah itu berteriak keras, bilang ingin mengantarnya pulang. Saya bisa pulang sendiri, terima kasih. Tidak disangka, dia malah tidak mau menerima maksudnya. Usaha menunggu lebih dari setengah hari sia-sia. Tapi dia tidak putus asa karena itu. Bahkan keesokan harinya masih membawa muridnya naik gunung lagi.
Setelah itu dia tidak hanya mendirikan tenda di sini tapi juga menyiapkan makanan cukup untuk sebulan lagi. Dia siap bertarung jangka panjang dengan Lin Wei, bersikeras tinggal di sini dan tidak mau pergi. Ketika melihat Lin Wei keluar dari dalam, dia buru-buru menghalangi jalannya. Saya keluar untuk piknik, kebetulan berada tepat di depan rumah Anda. Menurut Anda apakah ini kebetulan? Kita berdua bukankah sangat berjodoh? Apa yang dia katakan? Lin Wei sama sekali tidak percaya sedikit pun, tetapi memang tidak tahan dengan taktiknya ini, jadi hanya bisa menyuruhnya tinggal untuk makan. Ketika melihatnya sebelum makan masih memoles lipstik langsung berkata, "Lipstik itu bumbu ya, anak perempuan tidak pakai lipstik, sama seperti tidak pakai riasan." Hasilnya setelah itu, Lin Wei langsung melihat bekas lipstik yang ditinggalkannya di cangkir. Saat ini dia benar-benar tidak tahan lagi. Jelas tahu kalau lipstik akhirnya akan hilang, tapi masih bersikeras memakai sebelum makan. Jelas tahu kalau hal-hal yang sedang dilakukan adalah hal yang tidak benar, tapi dia malah bersikeras sampai akhir. Penderitaan di gunung ini, Anda tidak akan tahan. Saya adalah orang yang paling suka menderita kok. Setelah dia menggigit kue kukus, memang merasa sulit untuk menelan, jadi hanya bisa minum air untuk menelannya. Sementara Lin Wei malah menatapnya dengan pandangan provokatif. Tepat saat dia sedang kesal, teman sekamarnya Bai Nguyen malah menelepon. Setelah tahu kemajuannya tidak bagus, dia langsung mengirimkan padanya sebuah buku berharga tentang cinta. Menyuruhnya belajar dari situ, pasti bisa menangkap Lin Wei. Karena tidak bisa menunda, dia langsung bertindak. Pertama adalah pura-pura tidak sengaja jatuh ke pelukannya. Setelah itu menempelkan tangan ke dada untuk mendengar suara detak jantung yang berdetak. Tapi tidak disangka, jurus ini sama sekali tidak ada gunanya bagi Lin Wei. Jika jurus ini tidak berhasil, maka saya akan ganti jurus lain, berpura-pura tidak sengaja bertemu. Anda datang berdebat tentang kitab budaya, setelah itu terus-menerus membuntuti Lin Wei. Saya tahu Anda telah menyetujui permintaan ayah saya, Anda jangan buang-buang waktu pada hal yang tidak ada hasilnya seperti ini lagi. Apapun yang dikatakan Lin Wei, maka Su Xiu tetap bertekad dengan apa yang sedang dia lakukan. Asalkan Anda tidak turun gunung, maka saya akan terus menempel pada Anda. Keesokan harinya setelah tahu Lin Wei ingin turun gunung ke dalam kota, zaman apa sekarang masih ada orang menyampaikan pesan seperti itu? Kebetulan saya harus pergi ke kota. Biar saya antarkan Anda. Oleh karena itu dia sudah menunggu di bawah gunung sejak pagi untuk mengantar Lin Wei ke dalam kota. Tapi dia memilih naik bus, juga tidak mau naik mobil mewah miliknya. Namun dengan susah payah Lin Wei baru menunggu bus datang. "Pemuda, mobil saya rusak, kamu tunggu perjalanan berikutnya saja." Karena dia sedang sangat terburu-buru jadi hanya bisa naik mobil mewah Su Xiu ke kota. Ketika melihat sikap Lin Wei terhadapnya ada sedikit perubahan, dia langsung mengambil kesempatan agar dia bisa segera turun gunung. Pagi-pagi dia tidak hanya meminta sedikit air panas darinya, tapi bahkan masih ikut dengannya pergi mendengarkan ceramah guru tua. Ketika tahu hubungan Lin Wei dan orang di desa tidak baik, dia langsung berkumpul bermain dengan orang-orang di sini. Lalu malam itu masih mengundang mereka datang ke sini makan barbeku. Sudah begitu masih bilang ini adalah sedikit perhatian dari Lin Wei lagi. Memang benar sikap semua orang terhadapnya sudah jauh lebih baik. Sudah begitu masih satu persatu menghormati dengan minuman dan berkumpul menjadi satu gerombolan di tempatnya lagi. Su Xiu merasa dirinya sangat hebat, jadi juga senang sampai mabuk. Hari ini sibuk sepanjang hari itu, karena apa coba? Membantu Anda menyelesaikan konflik dengan penduduk desa di sini apalagi. Meskipun hanya masalah kecil, tapi memang benar telah membuat Lin Wei terharu. Ditambah lagi Su Xiu sudah terlalu banyak minum, jadi masih berinisiatif menciumnya lagi. Oleh karena itu membuat orang yang kering, selama lebih dari 20 kali kue bak yang belum pernah jatuh cinta pada siapapun, langsung bersemangat. Setelah merawat Su Xiu yang mabuk sepanjang malam, pagi-pagi Lin Wei langsung lari keluar mandi air dingin. Sementara Su Xiu setelah bangun tidak melihat batang hidungnya, di ruangan juga tidak melihat siapa-siapa. Lalu buru-buru pergi bertanya pada guru tua, guru hari ini belum bertemu Lin Wei. Selain itu dia juga tidak punya telepon, jadi dia tidak tahu sama sekali bagaimana baru bisa menghubungi dia. Lalu guru itu langsung berkata, gunakan cara yang paling primitif. Bagaimana? Berteriak? Tidak ada cara lain. Su Xiu hanya bisa berlari kemana-mana memanggil nama Lin Wei, dan akhirnya menemukan dia di samping sungai kecil. Sudah begitu masih memotretnya lagi. Ketika Lin Wei merebut ponselnya, dia tanpa sengaja menerjang ke pelukannya. Namun adegan ini kebetulan terlihat oleh bibi di desa. Setelah itu dia langsung mencegat Lin Wei yang sedang berniat pulang. Mengatakan dia adalah orang yang pura-pura bermartabat, sehari-hari melihatnya adalah orang yang murni, sama sekali tidak ada ambisi, malah melakukan hal seperti ini. Lin Wei mendengar itu langsung terpaku di tempat, apa ada apa katakan saja, lalu bibi itu langsung menceritakan adegan yang baru saja dia lihat. Setelah mendengar Lin Wei tidak peduli dengan apa yang dia katakan,
Tapi dia tidak tahu bahwa di sisi ini juga ada orang yang sedang membicarakan Su Xiu. Setelah ini kalian berdua perhatikan sedikit ya, tutup pintunya, mau melakukan apapun juga boleh, lain kali saya akan menutup pintu. Tante punya sesuatu untuk dimakan tidak? Saya hampir mati kelaparan, kita rebus bebek makan saja. Sangat cepat cerita mereka berdua sudah menyebar ke seluruh desa. Satu meja wanita semua berlomba-lomba membicarakan segala macam hal tentang masalah ini. Setelah mendengar selesai, kepala desa tidak tahan lagi dan langsung datang mencari Lin Wei. Tindakan Anda sangat memengaruhi desa kami, jadi perlu segera pindah. Mendengar kata-kata ini, dalam hati Lin Wei yang memang sudah tidak nyaman, ditambah lagi setelah pulang. Melihat Su Xiu sedang memasak nasi lalu melihat satu cangkang bulu bebek, dia langsung marah sampai darahnya mendidih dan segera mengusirnya turun gunung. Selanjutnya muridnya berkata bahwa tuan rumah kembali datang menagih uang rumah. Rekening perusahaan juga sudah habis uang. Hal ini juga berarti dia harus berusaha lebih keras lagi untuk segera membawa Lin Wei turun gunung secepat mungkin. Dan jika ingin menaklukkan hati seorang pria maka pertama harus menaklukkan perutnya. Oleh karena itu dia membuat kotak bekal, sekali lagi naik gunung mencari Lin Wei. Tapi saat ini dia masih belum reda marahnya, bahkan tidak mau menemuinya. Apalagi bicara soal makan nasi yang dia bawa, karena terlalu kecewa dan kesal. Lalu dia menghabiskan semua nasi yang dia bawa, lalu masih menenggak habis setumpuk smoothie gandum. Setelah agak mabuk, dia kembali datang mengetuk pintu kamar Lin Wei. Ada apa kita bicarakan dengan jelas tidak lebih baik? Atau kita bertaruh? Anda takut kalah makanya tidak berani membuka pintu bertemu saya kan? Ternyata pada hari pergi menanam pohon, dalam perjalanan pulang dua orang itu pernah bertaruh. Saya bertaruh Anda hanya orang biasa. Bertaruh Anda akan jatuh cinta pada saya. Saat itu Lin Wei hanya menganggap perkataannya sebagai lelucon dan tidak peduli sama sekali. Tapi di kepalanya sekarang, setiap saat adalah adegan kedua orang itu bersentuhan. Oleh karena itu dia perlu menjaga jarak dengan Su Xiu. Namun Su Xiu malah semakin menempel dan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Ayah saya memberi Anda berapa uang? Saya akan memberi Anda 2 kali lipat dari jumlah itu. Apa maksud Anda? Kata-kata ini benar-benar membuat Su Xiu marah. Dia merasa dirinya sedang dihina. Anda jangan mengira diri Anda sangat mulia. Anda hanya kebetulan terlahir di tempat yang baik, punya seorang ayah yang berduit saja. Setelah selesai bicara dia langsung marah meninggalkan tempat ini, tapi saat ini perutnya tiba-tiba sakit parah. Lin Wei melihat penampilan tidak nyamannya, maka langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi Su Xiu malah tidak mau berterima kasih, bahkan mengusirnya pergi saat Lin Wei baru saja ingin berbalik pergi. Namun Su Xiu malah menarik tangannya. Pahlawan penyelamat ternyata adalah Chen Xiangxiang, orang yang mencuri rencananya. Dan pacarnya datang ke sini untuk infus. Karena tidak mau kalah dari Chen Xiangxiang, dia mulai membuat rencana. Sayang saya lapar sekali, lalu perang antara wanita pun pecah. Sayang tiba-tiba saya ingin makan bubur putih, tapi tidak disangka. Lin Wei malah tidak mau bekerja sama sedikit pun, dan langsung ingin pulang lebih dulu. Saya harus pergi duluan. Dia berusaha melepaskan tangan Su Xiu, lalu pergi tanpa sedikit pun rasa sayang. Melihat itu Chen Xiangxiang sangat senang karena bisa dengan mudah mengalahkan Su Xiu. Sementara di sisi ini, di jalan menuju gunung, tiba-tiba sehelai pita jatuh di kaki Lin Wei. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Ternyata adalah harapan yang ditulis Su Xiu pada kali pertama naik gunung ketika berada di jalan buntu. Saya sudah sampai di ujung tanduk, tetapi di sekitar tidak ada siapa-siapa yang bisa diandalkan. Kebetulan malah ditemukan oleh Lin Wei. Oleh karena itu dia buru-buru kembali. Sedangkan Su Xiu di sisi ini, demi keberlangsungan perusahaan, dia terpaksa menjual tas yang paling dia sukai. Tas ini baginya memiliki makna yang sangat istimewa. Ini adalah hadiah ulang tahun yang dibeli oleh teman-temannya dengan patungan. Saat itu mereka juga pernah berjanji pasti akan membuat Time for Life berkembang. Tapi sampai sekarang perusahaan hampir hanya tinggal dia sendirian. Setelah menjual tasnya, dia langsung menelepon muridnya Xu Yu. Karena dia tahu dia akan berhenti bekerja, oleh karena itu dia juga sangat tidak nyaman. Masalah berhenti kerja ya, jangan khawatir, coba kamu pikir, perusahaan asalkan melewati periode waktu ini, maka pasti akan menjadi lebih baik. Dan kata-kata ini seluruhnya didengar oleh Lin Wei, saat ini dia baru tahu kesulitan Su Xiu. Dalam perjalanan mereka berdua kembali, Su Xiu dengan tulus meminta maaf padanya. Setelah ini tidak akan makan daging bebek lagi, setelah itu dia masih turun ke pasar. Beli seekor anak bebek mengembalikannya padanya, Lin Wei menamainya Jiunian, sekaligus juga sedikit lebih mengalah. Mengizinkan Su Xiu pindah untuk tinggal di dalam rumah kayu. Karena takut dia akan salah paham, jadi dia juga mengatakan terus terang padanya bahwa mengizinkannya tinggal di sini hanya karena prinsip kemanusiaan. Sementara ingin saya turun gunung adalah hal yang mustahil, tetapi dia juga meremehkan Su Xiu karena dia punya cara sendiri untuk menghadapinya. Dan kebetulan tepat pada saat ini, Direktur Lin kembali datang menyemangatinya, menyuruhnya tenang saja maju dengan berani. Apapun cara yang digunakan, asalkan
bisa membujuk Lin Wei turun gunung, maka meskipun merusak semua tehnya juga tidak masalah, saya akan melindungimu. Membakar kebun tehnya, jika ia mengetahuinya, ia akan membenci dirinya hingga mati. Karena ia tahu betul, terakhir kali kepala desa membawa Paman Hua untuk merusak kebun tehnya. Betapa tidak nyamannya hati Lin Wei saat itu, jelas tahu kepala desa tidak setuju ia menanam teh di sini. Tetapi ia tetap bersikeras mendirikan kembali kebun teh. Sekarang Presdir Lin ingin ia merusak tunas tehnya, beranikah ia? Karena itu, hanya ada cara lain, yaitu membeli banyak stiker penghangat. Kemudian pura-pura demam, Lin Wei ingin mengambilkan obat untuknya, tetapi ia menahannya. Saya lihat obat tidak bisa diminum sembarangan, tidak ada pilihan lain, ia hanya bisa menggunakan lidah buaya yang ditanam di rumah, memprosesnya sedikit, menjadi gel lidah buaya, sehingga bisa menurunkan demam. Hasilnya, begitu berbalik, ia melihat punggungnya merah padam. Ia yakin dirinya demam kan? Apalagi yang bisa ia lakukan? Melihat trik ini berhasil, hatinya langsung sangat bangga. Tetapi kemudian kemunculan seorang gadis mengganggu semua yang telah ia rencanakan dengan cermat. Dan orang ini tidak lain adalah Luo Feifei, teman masa kecilnya. Alasan Luo Feifei tiba-tiba muncul di sini adalah karena ia tahu kebun teh Lin Wei dihancurkan. Jadi ia datang khusus ke sini untuk membantunya. Dan hal ini membuat rencana untuk membujuk Lin Wei turun gunung menjadi berkali-kali lipat lebih sulit. Tetapi Lin Wei juga bukan orang bodoh, sekilas ia sudah membongkar triknya. Ingat bersihkan stiker penghangat di tempat tidur untukku ya. Su Xiu tidak menyangka semua rencananya sia-sia. Namun hal yang lebih membuatnya kesal masih ada di belakang. Luo Feifei memanggil banyak orang untuk membantu Lin Wei mendirikan kembali kebun teh, sedangkan ia hanya bisa berdiri dari jauh melihat keduanya bekerja bersama. Mungkinkah usaha selama berhari-hari dihancurkan oleh seorang gadis? Pagi-pagi keesokan harinya ia mendengar Lin Wei berkata, rangka bambu kebun teh sudah selesai didirikan. Dengan begitu, jika ingin ia turun gunung akan semakin sulit. Tepat saat ia sedang kesal di taman, Shu Yu muncul. Oleh karena itu Su Xiu berencana mengadakan pesta perpisahan malam ini. Apa kau bilang akan pergi kemana? Mendengar ia ingin tinggal, suasana hatinya baru membaik sedikit tepat pada saat tadi. Ketika Shu Yu datang mencarinya untuk memikirkan sesuatu, ia secara tidak sengaja mengetahui dari Bai Ruan bahwa Su Xiu telah menjual tas yang paling disukainya hanya untuk membayar gaji semua orang. Oleh karena itu Shu Yu mengubah perhatiannya, dan juga karena itu memberinya motivasi tambahan. Ketika wanita itu sedang siaran langsung, ia tidak sengaja menumpahkan anggur ke atas gaunnya. Dekat dengannya melihat itu buru-buru membungkuk untuk membersihkannya, namun pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Lin Wei yang sedang menonton siaran langsungnya. Hal ini membuatnya sangat kesal hingga tidak nyaman. Tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi hanya bisa mengikuti Su Xiu di gunung melalui telepon. Selanjutnya, ketika ia sedang mencicipi hidangan kedua dalam siaran langsung, ia malah menemukan ada lalat di dalamnya, lalu ia langsung memanggil bos. Mengapa ada lalat di sini? Kebersihan di restoran kalian tidak dilakukan dengan benar sama sekali, tetapi bos itu malah menyangkal. Bahkan mengatakan bahwa ia memfitnahnya dan bersikeras meminta Su Xiu meminta maaf kepada mereka. Hal ini membuat orang yang penuh kebenaran seperti dia, bagaimana mungkin bisa menerima? Oleh karena itu ia bertengkar hebat dengan mereka saat sedang siaran langsung, mengatakan mereka tidak ada bedanya dengan kopi rasa enak Capeh Feng Won sama sekali. Mengira punya uang bisa melakukan apa saja, bos itu melihatnya langsung bersikeras ingin mematikan siaran langsung mereka, bahkan menuntut mengusir mereka keluar dari restoran. Dan semua kejadian ini seluruhnya dilihat oleh Lin Wei. Oleh karena itu ia tidak hanya menelepon dinas pengelola pasar, tetapi juga mengendarai mobil listrik menjemput mereka dan membawa keduanya naik gunung. Hasilnya Shu Yu malah mengatakan padanya, besok gurunya harus meninggalkan tempat ini. Mendengar perkataan ini, entah mengapa hati Lin Wei menjadi sangat tidak nyaman, karena selama beberapa hari berinteraksi dengan Su Xiu, ia sudah terbiasa dengan keberadaannya. Tetapi sebelum pergi, Su Xiu juga memiliki beberapa kata yang ingin disampaikan kepadanya. Memintanya jangan terus memeluk masa lalu di dalam hati lagi. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu kita semua harus melihat ke depan. Pagi-pagi keesokan harinya, ia langsung menerima telepon dari Presdir Lin, memintanya datang ke perusahaan. Tidak disangka Chen Xiang juga ada di sini. Ia terus-menerus menyebut-nyebut masalah siaran langsung Su Xiu kemarin di depan Presdir Lin dan Presdir Jin, Paman Lin Wei. Oleh karena itu, Su Xiu hanya bisa meminta maaf kepada Presdir Lin, mengatakan bahwa kemarin ia minum sedikit terlalu banyak, sehingga baru mengucapkan kata-kata seperti itu, dan melibatkan kopi rasa enak. Apakah dengan permintaan maaf bisa menghilangkan dampak negatif terhadap kopi rasa enak? Kata-kata wanita itu kebetulan memberikan alasan kepada Presdir Jin, mengatakan bahwa ia tidak pantas bekerja sama dengan kopi rasa enak. Saat ini Lin Wei muncul, jadi Presdir Lin meminta mereka berdua untuk kembali duluan. Sedangkan tentang siapa yang pada akhirnya akan bekerja sama, tunggu saja pemberitahuannya. Lin Wei baru masuk langsung menyebut masalah siaran langsung Su Xiu tadi malam. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan tetapi malah meningkatkan lalu lintas perusahaan.
dan menjadi pencarian populer. Oleh karena itu, ia berpendapat harus bekerja sama dengan tim For Life Su Shiyu. Sedangkan pamannya yang selalu mengincarnya malah bersikeras ingin memilih Chen Xiangxiang. Oleh karena itu, akhirnya Presidir Lin harus turun tangan menyelesaikan masalah ini, meminta keduanya mempresentasikan rencana promosi mereka. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Lalu gunakan karya mereka untuk berbicara. Ayah dan anak bersama-sama maju ke medan perang ya, koordinasinya juga serasi. Setelah rapat Presidir Lin mencari Su Shiyu. Dengan suasana hati yang sangat baik, putraku telah membela dirimu, memperjuangkan kesempatan kompetisi kali ini untukmu sebelum naik gunung. Putraku pernah berkata bahwa ia tidak akan ikut campur dalam urusan perusahaan apapun, tetapi hari ini karena dirimu. Ia melanggar prinsip, mengapa ia ingin membantuku? Kalau bukan karena menyukaimu, saya juga tidak bisa menemukan motif lain. Untuk berterima kasih padanya, ia membawanya ke toko ponsel untuk membelikannya sebuah ponsel, agar selanjutnya mudah untuk saling menghubungi. Jika aku merindukanmu, aku bisa menelepon video untuk melihatmu. Mendengar ini Lin Wei sedikit tergerak, tetapi akhirnya ia memilih ponsel Usang 2080. Setelah kembali, Bai Ruan langsung menganalisisnya. Lin Wei ini pasti sudah menyukainya. Kalau tidak, ia tidak akan turun gunung karenanya. Melalui pengingat dari temannya, Su Shiyu langsung memikirkan panen ganda dalam cinta dan karir. Namun Shu Yu yang selalu menyukainya malah tidak senang sama sekali, tetapi hanya bisa melihat ia memindahkan semua barangnya ke gunung. Tetapi sialnya ia malah bertemu dengan sopir taksi jahat. Meminta harga yang sangat tinggi, Su Shiyu tidak setuju. Sopir itu malah berbalik merampas dompetnya. Untungnya Lin Wei muncul tepat waktu, baru bisa menangkapnya dan memintanya meminta maaf padanya. Ini juga bukan daerah gunung terpencil, apalagi bukan hanya ia sendiri. Kalian berdua bagus sekali, tunggu saja aku akan panggil orang datang untuk melihat, atau biar saya bantu bapak saja. Saya panggil orang datang membantu kalian berdua memindahkan barang. Percakapan mereka seluruhnya didengar oleh Luo Feifei yang berdiri dari jauh, sehingga ia juga memutuskan pindah tinggal di gunung. Dan kebetulan bertemu dengan Shu Yu yang sedang naik gunung, bahkan ia berinisiatif membantunya membawakan barang. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Sekarang gaya berkenalan seperti ini sudah sangat ketinggalan zaman. Nona, siapa yang mau berkenalan denganmu? Hasilnya begitu keduanya sampai di gunung, mereka langsung melihat gerakan mesra mereka. Hal ini membuat keduanya semakin bertekad ingin tinggal di sini, tetapi Lin Wei tidak setuju. Jadi sebelum hujan, cepat kalian berdua turun gunung. Setelah mendengar suara guntur, keduanya buru-buru menarik barang bawaan masuk ke dalam rumah, membiarkan mereka tinggal dengan ekspresi tak berdaya. Dan Su Shiyu juga secara resmi mulai mengejar Lin Wei, tetapi Shu Yu malah menjadi penghalang baginya. Setiap kali pada saat-saat kritis, ia selalu menyela di antara mereka. Hal ini membuatnya sangat marah. Oleh karena itu, ia langsung menariknya ke samping. Hampir waktunya makan siang, kamu turun gunung beli sedikit telur ayam. Hasilnya dengan susah payah baru berhasil mengusirnya turun gunung. Tetapi ketika masuk ke dapur, ia malah tidak sengaja mendengar percakapan antara Lin Wei dan Luo Feifei. Ia berkata ia hanya menganggap Su Shiyu sebagai teman, tetapi ia tidak menganggapmu sebagai teman. Dulu aku memang tidak menjaga jarak sehingga baru membuatnya salah paham. Apa ia masih belum tahu kamu adalah penganut paham tidak menikah? Mendengar itu suasana hatinya langsung jatuh ke dasar jurang. Setelah kembali, kata-kata Lin Wei masih terngiang-ngiang di benaknya. Mungkinkah cintaku belum dimulai sudah berakhir begitu saja? Tidak boleh, harus berakhir juga harus berakhir dengan jelas. Sementara di sisi ini, Shu Yu yang diusirnya turun gunung, ingin mengambil kembali tas itu untuknya, tetapi malah menemukan dirinya tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kau bantu aku menahan tas ini? Kalau begitu harus lihat keberuntunganmu ya. Orang yang menginginkan tas ini tidak hanya kamu sendirian. Shu Yu punya niat, tetapi kemampuannya terbatas. Sedangkan Su Shiyu di sisi ini masih berusaha keras untuk cintanya. Memanfaatkan saat hujan, ia langsung memanggil Lin Wei ke kamarnya. Apa kau ingin mengingat hari hujan hari ini? Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Ketika ia masih belum sempat bereaksi hal apa, Su Shiyu sudah menjijik menciumnya karena diserang mendadak. Lin Wei canggung tidak tahu harus berbuat apa, dan bahkan lupa menolak. Dan pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Shu Yu yang kembali. Karena tertangkap basah keduanya merasa sangat canggung. Sedangkan Lin Wei beralasan ingin membaca buku untuk menghindar ke samping. Bukankah saya sudah memberimu cuti? Ya karena hujan, saya pikir atap rumah kakak masih belum selesai diperbaiki. Pagi ini, karena melihat cuaca kurang bagus, Shu Yu langsung ingin memperbaiki atap rumahnya untuk menghindari kebocoran. Sedangkan Su Shiyu malah merasa lampu ini di sini terlalu mengganggu, jadi ia memberinya cuti sehari. Untungnya ia kembali tepat waktu. Sejak keduanya bersentuhan intim tadi malam,
Lin Wei selalu menghindarinya setiap kali melihatnya, tidak hanya karena merasa malu, tetapi juga karena perkataan Shu Yu tadi malam padanya, kau adalah tuan muda anak orang kaya, telah berinteraksi dengan tidak sedikit wanita, tetapi guruku berbeda. Jika kau masih belum mempersiapkan diri dengan baik, maka tolong jangan memulai, lepaskan dia mau tidak, ditambah lagi pagi-pagi pamannya kembali mencarinya. Begitu datang langsung menyindirnya, kau terlihat polos dan tidak punya ambisi apapun, bersembunyi di gunung untuk menebus dosa. Tetapi sebenarnya malah datang ke sini untuk berpacaran. Lin Wei memintanya jangan bicara sembarangan, aku tahu betul apa yang harus kulakukan dan apa yang tidak boleh kulakukan. Jika kau benar-benar sadar, sangat cerdas, kakakmu tidak akan mati karenamu. Perkataan pamannya menusuk keras ke dalam hatinya. Dahulu ketika masih hidup, ibunya menanam banyak jenis teh 10 mil aroma di gunung ini, tetapi saat itu bisnis tidak begitu baik, sehingga ibunya mengusulkan agar penduduk desa di sini menanam kopi. Oleh karena itu desa ini baru perlahan-lahan bisa keluar dari kemiskinan, sehingga desa-desa lain mulai meniru. Sampai ketika pasar kopi tidak ada lagi, semua penduduk desa malah berbalik menyalahkan ibunya. Menunggu sampai mereka menanam kembali jenis 10 mil aroma itu. Ternyata sudah tidak bisa ditanam lagi, oleh karena itu ia baru bertekad bulat harus bisa menanam teh ini. Setelah mendengar semua yang pamannya katakan, ia langsung mengesampingkan masalah percintaan. Tetapi ayahnya di sisi ini malah mencari susu Shiyu. Setelah mengetahui keduanya tidak memiliki banyak kemajuan, ia langsung memintanya mempercepat langkah lagi. Segera tangkap putranya. Mendapat dukungan dari Presdir Lin, Susu Shiyu langsung menghadang Lin Wei yang ingin kembali ke kamar. Tetapi semakin ia proaktif, semakin ia mundur ke belakang. Kita berdua hanya teman saja, lalu mengapa kau bersikap baik padaku seperti ini? Tunggu saya sebentar. Lin Wei langsung kembali ke kamar, mengambil pita doa yang ia temukan sebelumnya dan memberikannya kembali padanya. Akhir-akhir ini saya peduli padamu seperti itu adalah karena sedikit banyak ada rasa simpati padamu. Saya sendiri juga pernah jatuh ke dalam keputusasaan, jadi ketika melihat kamu lemah, saya hanya ingin berusaha membawakan sedikit kehangatan untukmu saja. Lalu tadi malam ketika saya menciummu, kenapa kau tidak menolak? Pertanyaan ini membuatnya Lin Wei kehabisan kata-kata. Ia percaya pada instingnya, percaya bahwa ia benar-benar memiliki perasaan padanya, jadi ia tidak bisa menyerah dengan mudah seperti itu. Tetapi jawaban Lin Wei selanjutnya malah membuat hatinya jatuh ke dasar jurang. Apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Saya sudah memikirkannya baik-baik. Setelah ini jika kamu siaran langsung di gunung, saya tidak menolak, tetapi saya dan kamu hanya bisa menjadi teman saja. Mendengar ini sedikit harapan dalam dirinya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu ia langsung menyuruh Shu Yu turun gunung. Di sepanjang jalan ia menangis terseduh-seduh. Hal yang ini membuat saya ingin menutup muka saja. Bapak-bapak sekalian, setelah ini jika siaran langsung di gunung, betapa malunya jika bertemu Lin Wei lagi. Saat ini Shu Yu hanya bisa menghiburnya tanpa tahu harus berbuat apa lagi. Karena terlalu sakit hati, ia mencari Bai Ruan untuk mencurahkan isi hati. Bai Ruan menasihatinya masih ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, apalagi pria baik di dunia ini banyak sekali. Saat ini Shu Yu langsung menelepon, mengatakan bahwa Chen siang-siang naik gunung siaran langsung. Sekarang sudah tidak ada cinta, jadi karir ia harus pertahankan mati-matian. Oleh karena itu ia dan Shu Yu buru-buru naik gunung. Tetapi Paman Hua tidak setuju ia siaran langsung di sini. Melakukan apapun harus ada awal ada akhir ya. Apalagi tempat saya ini juga ada aturan tersendiri. Apa kakak Susu tidak bisa siaran langsung di sini? Sebenarnya Chen siang-siang sengaja melakukannya. Ia memang ingin mengincar Susu Shiyu. Dalam perkataannya semua menyindirnya, kali ini menggunakan cara yang tidak benar, sehingga baru mendapat kesempatan kerjasama. Saya benar-benar muak denganmu ya, bisakah kau tutup mulutmu untukku? Melakukan apa sih? Sekarang sudah selesai, karena Shu Yu tidak bisa mengendalikan diri, Chen siang-siang mendapat kesempatan untuk semakin menjadi, kartu memori juga dirusaknya. Untungnya beberapa ibu-ibu di sini muncul, sehingga baru bisa menyelesaikan semua masalah ini untuknya. Setelah kembali, untuk berterima kasih kepada semua orang, ia menyuruh Shu Yu membeli sedikit barang ke sana. Apa harus ke gunung tak bernama juga? Apa yang tidak bisa didatangi? Ia adalah seorang blogger yang mengulas makanan, tetapi sekarang malah mencabut rumput di ladang sayur. Hasilnya setelah itu, seekor laba-laba membuatnya ketakutan hingga berteriak, cepat usir laba-laba ini untukku, apalagi tangannya juga sudah terluka. Meskipun begitu, ia tetap gigih. Setelah mendengar, kemarin rangka teh Lin Wei sudah dibongkar, tunas teh semuanya sudah hancur total, ia langsung mengabaikan semua pekerjaannya dan pergi mencari Lin Wei, dan melihatnya sedang duduk tak bergerak di tengah hujan. Jika terus seperti ini akan masuk angin loh. Saya tahu kamu sangat sedih, tetapi saya yakin pasti ada cara. Sekarang orang yang bisa membantumu hanya kepala desa.
Karena leluhurnya sendirilah ia membawa 10 mil aroma ke sini, tetapi kepala desa tidak setuju membantunya. Su Shiyu melihat itu lalu memintanya jangan khawatir, kepala desa tidak membantu. Maka kita coba pikirkan cara lain. Meskipun di mulut ia berkata seperti itu, tetapi setelah itu ia diam-diam mencari kepala desa tanpa sepengetahuan Lin Wei, lalu membawa makanan enak untuknya. Untuk memohon ia membantu lagi, kepala desa tidak tahan ketika ia terus memohon berkali-kali, jadi ia setuju membantunya. Tetapi syarat utamanya adalah, harus mengisi penuh rumput dari ladang ke dalam karung-karung ini. Baru ia setuju menyelamatkan tunas teh itu, apalagi harus ia sendiri yang melakukannya. Tidak boleh mencari bantuan, demi membantu Lin Wei, ia tidak berpikir panjang dan langsung setuju. Kebetulan ia bisa memanfaatkan kesempatan kali ini untuk siaran langsung, mendapatkan lalu lintas besar, tetapi ia tidak tahu bahwa, selagi ia tidak ada di sini, Luo Feifei telah mengambil kesempatan berduaan dengan Lin Wei, dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Bibi Dasya. Ia selalu berpihak pada Su Shiyu, jadi begitu melihat itu, ia langsung menghampiri mendorong Luo Feifei ke samping, lalu menggantikan posisinya. Sedangkan Luo Feifei hanya bisa berdiri di samping melihat keduanya. Tepat saat merasa tidak nyaman, ia malah melihat anjing di samping. Oleh karena itu selagi mereka tidak memperhatikan, ia diam-diam melepaskan anjing itu, lalu meminta Bibi Dasya cepat pergi mencarinya. Kamu muda dan kuat lari lebih cepat dariku. Kamu kejar saja dia, kau cepat pergi bantu tangkap anjing itu. Di sini biarkan kami berdua saja, sudah cukup. Benar-benar jahe semakin tua semakin pedas. Orang yang masih muda dan hijau sepertinya bagaimana mungkin bisa menjadi lawan Bibi Dasya. Setelah Luo Feifei pergi, Bibi Dasya langsung berkata padanya. Xiao Su kembali mencari kepala desa meminta bantuan. Setelah selesai mendengar, Lin Wei tidak peduli lagi dengan tunas teh, tetapi buru-buru mencari Su Shiyu. Setelah itu, selagi kepala desa sedang tidur nyenyak, ia dan Shiyu bersama-sama membantunya. Sehingga sangat cepat karung-karung yang tersisa sudah penuh dengan rumput. Tetapi mereka tidak tahu bahwa, semua itu tidak bisa lepas dari pengawasan kepala desa. Kamu juga, dan kamu juga, anggap saya ini sedang bercanda ya. Karena masalah ini kaki Lin Wei juga terluka, jadi mereka bersama kepala desa pulang ke rumahnya untuk mengobati luka. Ketika Su Shiyu ingin membantunya membalut luka. Menurutku kamu kurang nyaman mengobati bagian ini, lebih baik biarkan aku saja. Apa yang tidak nyamannya? Kalau begitu tanya Lin Wei saja, untuk melihat ia merasa siapa yang lebih nyaman. Lin Wei mengangkat kepala melihat keduanya, dan akhirnya memilih Shiyu. Kalau begitu kesempatan balas dendamnya datang. Saat memoleskan obat, Shiyu menggunakan sedikit terlalu banyak tenaga, membuat Lin Wei kesakitan, hingga hanya bisa menahan diri. Kau tidak perlu menganggapku seperti musuh begitu. Kau jangan bicara yang hanya ingin berteman lagi, hanya pria jahat yang bicara begitu. Meskipun begitu susah, tetapi akhirnya kepala desa tetap tidak bisa setuju membantu mereka. Karena itu keempat orang hanya bisa duduk minum arak panjang kesedihan. Shiyu tidak sengaja minum sampai mabuk, kedua kakinya lemas, dan meminta Su Shiyu menggendongnya pulang. Tetapi Lin Wei bagaimana mungkin bisa setuju. Oleh karena itu ia menariknya ke samping. Bagaimana saya bisa berdiri di depan mata melihat istri saya menggendong orang lain, apalagi Shiyu sebesar itu, bagaimana kamu bisa menggendongnya? Sedangkan sahabatnya Bai Ruan di sisi ini, juga sedang makan bersama Presdir Jin. Presdir Jin bahkan memberinya kalung, tetapi ia merasa dirinya tidak melakukan apa-apa, jadi tidak ingin menerima hadiah dari orang lain. Kamu telah membantuku banyak, dengan memberikan padaku tren perasaan Lin Wei tepat waktu, jadi kalung ini adalah hadiahnya. Tetapi Bai Ruan tetap tidak menerimanya, mengatakan dirinya mengkhianati Su Shiyu. Ia pasti tidak akan melakukannya. Jadi bagaimana mungkin bisa menerima hadiah darinya? Selesai bicara ia langsung berdiri dan pergi. Namun Presdir Jin malah bersikeras menahannya untuk makan. Saya tidak lapar, makanlah denganku. Kamu tidak perlu makan. Kamu lapar atau tidak ada hubungannya denganku. Perkataan ini membuatnya Bai Ruan sangat marah hingga keluar asap dari kepalanya. Jadi ia langsung menghabiskan segelas anggur hingga tandas. Setelah mabuk, ia juga tidak memberitahu Presdir Jin alamat rumahnya. Oleh karena itu ia hanya bisa membawanya pulang ke rumahnya. Tetapi Bai Ruan malah memeluknya erat-erat. Dia menggemaskan. Setelah mendengar itu ia langsung marah besar. Kau tunggu saja aku. Pagi berikutnya Bai Ruan bangun. Ternyata sudah lebih dari jam 10. Oleh karena itu ia langsung panik dan membawa tasnya pergi. Setelah masuk ke perusahaan, melihat Presdir Jin sedang rapat, ia langsung menyelinap masuk. Berhenti ke sini. Ia hanya bisa berbalik berjalan mendekat. Kamu terlambat 2 jam 47 menit. Kamu pergi kemana? Bai Ruan langsung berpikir. Ia jelas-jelas sengaja bertanya. Dan hal yang lebih menyebalkan lagi adalah, ia malah ingin memotong gajinya. Bai Ruan setelah mendengar hanya bisa terdiam. Keesokan harinya Su Shiyu di sisi ini, kembali menggunakan keunggulannya, membuat kue krim tanpa gula. Ia ingin menggunakan makanan untuk menggerakkan kepala desa. Tetapi ia juga punya kesulitan sendiri, ia tidak bisa menjual penduduk desanya, kecuali keajaiban muncul. Padahal keajaiban diciptakan oleh manusia,
Melihat kue di tangannya, ia melihat ke arah sepatu bot. Di sepatu bot ini penuh dengan tanah dari gunung tak bernama. Jika dibawa dicuci bersih mungkin akan lebih baik sedikit. Setelah mendengar itu Su Shiyu sangat senang, lalu berlari mencari Lin Wei. Sedangkan kepala desa juga mencoba sepotong kue, benar-benar sangat enak. Selanjutnya Su Shiyu membawa banyak penduduk desa datang, bersama-sama mencuci bersih lapisan lumpur di sini. Dan benar-benar melihat hasilnya, setelah selesai ia memutuskan mengundang semua orang makan bersama. Saat itu sekalian panggil kepala desa juga. Setelah mengantar semua orang pergi, Lin Wei hendak berterima kasih kepada Su Shiyu, tetapi malah disela oleh Luo Feifei. Ia ingin Lin Wei mengantarnya ke kota sore ini. Shiyu, kamu bantu saya antar Luo Feifei pergi. Siapa yang butuh ia antar. Kamu jangan cari perhatian lagi. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tehnya. Saya tidak sebaik teh, kamu tidak sebaik saya. Perkataan guru adalah perintah. Meskipun dalam hati Shiyu tidak rela, tetapi ia tetap harus menarik Luo Feifei pergi. Oleh karena itu akhirnya keduanya mendapat kesempatan berduaan. Tetapi waktu ini belum lama. Su Shiyu tiba-tiba sakit perut hebat. Lin Wei melihat dahinya semakin panas, wajahnya semakin pucat. Kemudian mau menggendongnya ke rumah sakit. Hanya teman baik saya yang datang. Lin Wei merasa sangat malu, jadi dia buru-buru menurunkannya. Kalau begitu hanya bisa minum air hangat saja. Selain bantu saya beli obat, kamu juga harus bantu saya beli itu untuk digunakan sepanjang hari dan malam. Su Shiyu tidak menyangka. Sampai hal ini pun dia tidak mengerti. Jadi langsung merasa agak canggung, masih tidak cepat pergi beli. Masih di sisi ini, Suyu membawa Luo Feifei ke kota. Sambil berjalan sambil mengeluh pada gurunya, apa-apa juga suruh saya yang lakukan. Luo Feifei mendengarnya lalu marah dan berbalik, sehingga keduanya bertabrakan dan jatuh ke tanah demi melindunginya. Sedangkan lengan Suyu sudah terluka. Melihat itu dia tidak marah lagi, malah berbalik peduli padanya, dan juga justru karena kali ini, Luo Feifei telah menyadari, pemuda bodoh ini juga cukup pandai merawat orang lain. Tapi setelah itu dia menyesal karena pemikirannya itu. Ketika baru mengantar setengah jalan dia menghentikan mobilnya dan menyuruhnya naik bus sendiri kembali ke sekolah. Su Shiyu malah bilang dia adalah pemuda yang hangat lagi. Sepertinya mata wanita itu pasti juga bermasalah. Suyu berpura-pura seperti tidak mendengar apa-apa, malah buru-buru turun dari mobil, lalu membukakan pintu untuknya. Ya sudah, anggap saja lumayan. Sebenarnya Suyu menyuruhnya cepat turun dari mobil adalah agar dirinya cepat kembali, lanjut mengawasi kedua orang Lin Wei. Tapi dia masih belum sempat pergi, malah menerima telepon dari ibunya. Dia kira ibunya menyuruhnya pulang lagi, tapi tidak menyangka ibunya tahu hari ini ulang tahunnya, jadi memberinya sedikit uang, agar dia membeli hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia menggunakan uang yang diberikan ibu untuk menebus tas gurunya. Ketika dia dengan gembira membawa tas itu kembali, malah melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Setelah Lin Wei keluar dari kamar, melihat Su Shiyu sedang tidur nyenyak, dia juga tidak membangunkannya, hanya diam-diam menaruh tas ke dalam lemari. Setelah kembali ke perusahaan, dia malah melihat foto berpelukan mesra keduanya. Tepat saat dia sedang kesal, gurunya menelepon, menyuruhnya setelah selesai kerja cepat kembali. Dirinya dan Lin Wei sudah membuat satu meja makanan enak. Ternyata untuk berterima kasih atas bantuan semua orang pagi ini, keduanya sudah pergi bersama ke supermarket membeli bahan makanan. Apalagi Lin Wei bahkan turun tangan ke dapur. Keduanya begitu saja bekerja sama membuat satu meja hidangan mewah. Di meja makan Lin Wei bahkan menyendokkan makanan untuk Su Shiyu. Setelah Suyu melihat, di dalam hati sangat sedih. Dan dengan alasan dirinya masih ada pekerjaan yang belum selesai untuk pergi dari sana. Selanjutnya ketika Su Shiyu sedang mencari tisu, malah menemukan tas buku di dalam lemari. Uang dari mana? Suyu tidak langsung menjawabnya, malah sebaliknya hanya mengatakan, sama-sama pemegang saham di perusahaan. Jika perusahaan ada kesulitan maka kita harus menanggungnya bersama. Terima kasih ya, tidak apa-apa, cepat cari. Sebenarnya di dalam hatinya semua tahu, Suyu adalah orang baik. Ketika dia paling kesulitan, dia tetap memilih untuk tinggal. Akhirnya keduanya tidak bisa menemukan tisu, jadi hanya bisa kembali untuk mengambil materi. Dengan begitu sepertinya, rencana iklan pasti tidak sempat lagi. Oleh karena itu mereka langsung pergi mencari penanggung jawab untuk bernegosiasi, lihat apakah bisa memperpanjang waktu. Tapi penanggung jawab malah mengatakan, kalian coba cari pesaing Chen Xiangxiang untuk bernegosiasi. Asal dia setuju maka dia juga oke. Demi perusahaan mereka harus pergi mencari Chen Xiangxiang untuk bernegosiasi. Hasilnya tidak perlu dipikir juga tahu. Wanita ini bagaimana mungkin setuju dengan mereka? Tidak ada cara lain. Keduanya hanya bisa bekerja sepanjang malam. Sekalian memoles sedikit lipstik. Dia berencana hari ini akan menyatakan cinta pada Lin Wei. Setelah masuk ke kamar, yang terlihat di mata adalah sebuah bak mandi. Dia mengira ini Lin Wei buat untuknya. Ada hal yang ingin saya katakan padamu, Lin Wei, bak mandi ini kamu buat lumayan bagus ya. Jadi ini adalah karena siang hari ketika dia dan Suyu sedang bicara, mengatakan bahwa di gunung bahkan tempat mandi pun tidak ada.
Oleh karena itu dia ingin menyuruh Lin Wei membeli sebuah bak mandi. Kalau tidak maka tidak nyaman sekali, tinggal di sini bukan untuk kenyamanan kalian. Meskipun di mulut dia bilang begitu, tapi setelah keduanya turun gunung, dia langsung mulai sibuk. Sangat cepat sudah membuat sebuah bak mandi besar. Kebetulan pas sekali malah dilihat oleh Luo Feifei. Bilang ingin menggunakannya untuk mandi, tapi malah dihentikan oleh Lin Wei. Lapisan cat masih belum kering lagi, tapi Luo Feifei malah tidak percaya apa yang dia katakan. Oleh karena itu mumpung dia tidak memperhatikan, dia malah menggunakan bak ini untuk mandi, yang kebetulan pas sekali malah dilihat oleh Su Xiu yang kembali. Hal ini membuat dia sangat marah dan berbalik pergi, tapi malah merasa ini bukan gayanya. Ada apa yang ingin dikatakan harus dikatakan sampai selesai. Saya suka kamu, tapi hubungan perasaan ini sebaiknya berhenti sampai di sini saja. Sekaligus Su Xiu juga mengambil keputusan, benar-benar tidak akan datang mengganggu dia lagi. Alasan mengapa hari ini dia mengucapkan semua kata dalam hati adalah karena dia ingin menggambar sebuah titik akhir untuk perasaannya, tapi kini Lin Wei sudah tidak setenang seperti dulu lagi. Selama hari-hari Su Xiu datang ke sini, melalui beberapa kali keduanya berinteraksi, tanpa sadar dia sudah menempati posisi di hati Lin Wei. Sekarang dia sudah pergi, Lin Wei makan juga tidak enak, bekerja juga tidak merasakan sedikit pun semangat lagi, melakukan apa-apa juga seperti orang kehilangan jiwa. Bahkan sampai pada kebun teh yang paling dia perhatikan, dia juga tidak bersemangat ketika merawatnya lagi, sedangkan saat ini orang yang paling bahagia malah justru Su Yu. Sudah begitu dia malah menelepon bergosip dengan Luo Feifei, guru saya sudah pindah keluar dari rumah Lin Wei. Saya tahu, Luo Feifei menyarankan dia jangan terlalu senang dulu, meskipun sekarang mereka sudah berpisah, tapi yang namanya cinta ini, setelah itu akan jadi apa? Maka kita semua tidak bisa tahu. Kebetulan pas sekali saat ini, ayahnya malah mencari Lin Wei, dengar-dengar Su Xiu sudah pergi. Dia langsung mencerahkan Lin Wei, pekerjaan menanam teh meskipun penting, tapi bisa berada di sisi orang yang disukai lebih penting. Jika kamu melewatkannya, maka akan menyesal seumur hidup. Meskipun di mulut Lin Wei tidak mengatakan apa-apa, tapi besoknya dia malah mencari guru tua. Setelah tahu Su Xiu masih ada di rumah Bibi Dasya, dia langsung membawa sup jamur putih yang dimasak sendiri ke sana, tapi kenyataannya justru datang menjenguk Su Xiu. Tapi sekarang hatinya sudah cukup sakit, jadi dia tidak mau berhubungan tidak jelas dengannya lagi. Besok adalah rapat pengajuan proposal, saya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sedangkan Bibi Dasya melihat wajah kecewa Lin Wei, memutuskan untuk membantunya. Besok kamu dan Xiao Su bersama-sama masuk kota beli perlengkapan pernikahan untuk anak perempuan Bibi ya. Masih bisa jadi pasangan atau tidak, itu harus lihat takdirmu. Oleh karena itu keduanya bertepuk tangan bekerja sama. Setelah itu Bibi Dasya buru-buru pergi mencari Su Xiu, meminta dia membantu dirinya satu hal, dan tentu saja dia setuju, tapi tidak menyangka besoknya ketika melihat Lin Wei juga ada di sini. Dia juga ikut, tambah satu orang bukannya lebih baik. Oleh karena itu bertiga bersama-sama mengendarai kuda perang ke kota. Sudah bilang beli perlengkapan pernikahan, tapi akhirnya malah menariknya masuk ke toko gaun pengantin. Bersikeras menyuruh Su Xiu bantu dirinya mencoba gaun pengantin. Dia merasa begitu tidak begitu baik, tapi Bibi Dasya malah mengatakan membantu orang harus bantu sampai tuntas baru boleh. Waktu sudah tidak pagi lagi, kita juga cepat-cepat pergi. Setelah itu Su Xiu langsung berganti gaun pengantin. Lin Wei melihatnya juga langsung terpana di tempat. Untungnya ada pembantu andalan, jadi dia baru bisa melihat penampilan Su Xiu yang memakai gaun pengantin. Kalau begitu dia masih tunggu apa lagi? Letakkan tangan di pundaknya segera dan sekarang juga. Su Xiu juga tidak menyangka kali ini dia malah seaktif ini, bahkan mengambil tangan membantu dia merapikan rambut lagi. Oleh karena itu amarah di dalam hati juga sudah banyak mereda. Ketika pergi melepas gaun pengantin, dia malah menerima telepon dari Su Yu, menyuruhnya mengirimkan draft iklan untuknya. Ketika dengar guru sedang mencoba gaun pengantin, dia malah mengira dia mau menikah. Bukan, saya hanya sedang coba bantu anak perempuan Bibi Dasya saja. Kamu sudah selesai belum? Tapi setelah itu dia malah mendengar suara Lin Wei. Oleh karena itu dia mulai tegang kembali, dan langsung membicarakan hal ini dengan Luo Feifei. Luo Feifei menyuruhnya jangan duduk diam tidak melakukan apa-apa lagi, tapi perlu menyerang secara aktif. Oleh karena itu pada rapat pengajuan proposal selanjutnya, guru tenang saja, saya punya satu teman di Kekelili. Kamu punya teman di Kekelili sejak kapan? Kenapa kamu belum pernah bilang pada saya? Menarik perhatian, pada dasarnya tidak menempatkan titik berat pada kopi, sebaliknya Su Xiu malah tidak seperti itu. Video dia sangat dekat dengan alam, membuat orang merasa sangat nyaman, damai. Dia telah membawa suasana pedesaan berbaur dengan perkotaan, sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal kopi rasa enak. Sedangkan Lin Wei tidak tenang jadi khusus datang ke perusahaan. Sekarang jumlah penayangan halaman mereka bahkan lebih tinggi dari Chen Xiangxiang. Teman kamu di Kekelili itu siapa? Yang bisa bantu kita dorong ke atas halaman begitu? Direktur Kekelili, kita harus mentraktir dia makan baru boleh. Hubungan saya dengan dia sih tidak perlu berlebihan. Chen Xiangxiang begitu melihatnya juga mulai menggunakan hubungannya. Sangat cepat sudah melewati Su Xiu.
sedangkan dua bapak dan anak di sisi ini masih duduk di belakang panggung mengamati pergerakan. Ketika melihat Su Xiu tertinggal di belakang, Lin Wei tidak bisa duduk diam lagi. Demi Su Xiu, dia tidak tahan lalu langsung turun tangan. Oleh karena itu, video dia langsung naik ke atas halaman sebuah platform besar. Melihat situasi sudah stabil, Lin Wei baru tenang pergi dari sana. Meskipun Su Xiu sudah menang kali ini, tapi akhirnya tetap tidak bisa mendapatkan pesanan ini. Ternyata General Manager Jin sudah turun tangan. Dia baru adalah pihak A dari proyek ini. Jadi menggunakan iklan siapa, maka dialah yang memutuskan. Bai Ruan tadinya berniat mencari dia untuk bicara secara logis, tapi malah diomeli olehnya. Sedangkan Su Xiu yang sedang kecewa keluar, malah melihat Lin Wei sedang menunggunya. Dia berterima kasih secara khusus atas bantuan Lin Wei meskipun tidak mendapatkan pesanan ini. Lin Wei ingin mengantar dia pulang dulu, tapi sebentar lagi dia masih harus mentraktir Su Yu dan temannya makan. Dan restoran sudah dia pesan dari sebelumnya. Tapi tidak disangka, yang datang malah bukan Lin Wei, Su Xiu kan? Ya, Anda adalah. Saya adalah Ibu Su Yu. Dia langsung mengeluarkan kartu nama memberikannya pada Su Xiu. Dia adalah CEO Kekelili. Tidak disangka Su Yu malah adalah tuan muda anak orang kaya. Ibunya malah bilang pada Su Xiu, Su Yu sudah kembali ke Beijing. Sampai sekarang Su Xiu baru mengerti. Mengira dirinya sedang membantu dia, tapi tidak disangka sebaliknya malah menyulitkan dia. Sebenarnya Su Yu juga tidak mau pergi, tapi perkataan ibunya tidak bisa tidak didengar. Awalnya adalah perusahaan dua orang, tapi sekarang hanya tinggal dia sendiri. Sedangkan Bai Ruan baru saja sampai di tempatnya, malah menerima telepon dari General Manager Jin. Jadi dia harus segera pergi menjemput dia. Sebelum pergi dia tidak tenang pada Su Xiu. Jadi sudah menelepon Lin Wei, akhirnya dia langsung berbalik turun gunung. Menunggu sampai dia buru-buru berlari datang, malah melihat Su Xiu sedang menangis di mobil, dari satu pukulan ke pukulan lainnya. Membuat dia tidak tahan lagi, lalu menangis di dalam mobil. Lin Wei khawatir berlari datang melihat penampilan dia ini, juga tidak datang mengganggu dia lagi. Tapi hanya diam-diam mengikuti dari belakang, hingga sampai melihat dia masuk ke sebuah bar. Takut dia minum banyak akan terjadi sesuatu, maka dia baru datang. Bilang akan mengantar dia pulang. Mau pulang maka kamu pulang sendiri sana, tapi bagaimana mungkin Lin Wei bisa tenang membiarkan dia di sini sendirian lalu pergi, jadi sudah tinggal di sana minum bersamanya. Setelah melampiaskan semua kekesalan di dalam hati, keduanya baru sampai di rumah Su Xiu. Karena sudah terlalu malam, jadi dia tidak membiarkan dia pulang, jadi menyuruh dia pergi mandi lalu istirahat. Selanjutnya malah menyelinap masuk memperkenalkan dia sampo, sabun mandi, dan pasta gigi lagi. Tapi setelah selesai memperkenalkan, dia tetap tidak mau keluar, hingga sampai Lin Wei mengingatkan. Dia baru dengan malu-malu menarik tirai masuk. Saat ini teman baiknya mendengar pergerakan, Susu apakah itu kamu? Karena panik jadi dia langsung menarik tirai lalu lari masuk. Membuat Lin Wei terkejut, teman saya sudah bangun. Tepat saat ini, Bai Ruan malah ada hal yang ingin dikatakan padanya. Tapi dia sedang menyembunyikan seseorang di dalam. Jadi bagaimana mungkin bisa keluar, nanti saja bicaranya, saya mandi dulu. Oleh karena itu Bai Ruan baru setuju kembali ke kamar. Setelah itu Lin Wei memberi isyarat padanya cepat keluar. Selanjutnya keduanya malah harus istirahat dalam satu kamar yang sama. Pertama kali tidur sekamar dengan anak perempuan. Di dalam hati Lin Wei sangat tidak nyaman. Oleh karena itu dia tidak bisa mengendalikan diri lalu bermaksud mencium Su Xiu. Tapi tepat pada saat kritis, dia berhasil mengendalikan diri. Dan buru-buru menjaga jarak dengannya, tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa dia masih belum tidur. Melihat penampilan dia yang berusaha mengendalikan diri, suasana hati tidak nyaman dia sudah membaik sedikit. Pagi-pagi keesokan harinya ketika bangun, melihat penampilan serius Su Xiu ketika memasak, dia langsung menetapkan bahwa separuh dirinya adalah dia, wanita Lin Wei. Siapapun jangan bermimpi menyentuhnya, bahkan paman juga tidak boleh. Oleh karena itu dia langsung membuka rapat dewan direksi, dan juga memperingatkan pamannya. Hari ini saya datang ke sini untuk bicara dengan General Manager Jin. Perusahaan ini bukan tempat paman menyalahgunakan wewenang. Jika masih ada lain kali, maka bukan hanya sekadar peringatan saja. General Manager Jin tidak pernah melihat penampilan Lin Wei ikut campur dalam pekerjaan di perusahaan. Tapi hari ini malah karena seorang gadis, malah menantang dirinya tepat dalam rapat. Setelah naik gunung, kepala desa dan istrinya datang menasihati dia. Xiao Su adalah gadis yang baik, kamu harus berusaha lagi baru boleh. Gadis baik juga sama seperti tunas teh yang ditanam di tanah. Jika kamu malah lambat tangan, maka akan direbut orang lain. Tepat saat ini mereka sedang bergosip, malah Su Xiu naik gunung. Lin Wei cepat bertindak, dia ini memang pantas jadi kepala desa. Sekaligus Lin Wei juga mengingat dengan jelas perkataan kepala desa. Dan berpikir mulai dari sekarang, melakukan apapun juga harus aktif. Bak mandi yang dibuat untuknya dia masih belum pakai, dibuat untuk saya. Su Xiu sedang mau pergi melihat, malah Luo Feifei muncul. Ternyata dia karena Lin Wei jadi datang ke sini untuk menyatakan perang. Tapi yang namanya mentah dan hijau seperti dia, Su Xiu mana takut.
Ada jurus apa maka keluarkan semua sana, kita tunggu saja. Besoknya mereka bersama-sama pergi menghadiri pernikahan anak perempuan Bibi Dasya. Su Xiu juga memakai pakaian adat mereka, membuat semua orang memuji dia cantik. Tidak disangka Luo Feifei juga memakai pakaian itu, keduanya malah memakai baju yang sama. Memakai baju sama tidak menakutkan, siapa yang jelek maka dia yang malu. Anggap saja kamu sedang memuji saya. Kedua bibi melihat begitu, lalu buru-buru meredakan suasana tegang ini, tapi Luo Feifei malah tidak mau kalah darinya. Jadi langsung berlari ke kamar pengantin. Lalu meminta pengantin sebentar lagi memberikan bunga pernikahan untuknya. Pengantin mengatakan padanya, sudah ada orang yang mau mengambil bunga miliknya. Siapa? Saya tidak bisa memberitahumu. Luo Feifei langsung memikirkan pemandangan barusan. Sebelum dia masuk kamar, sepertinya sudah melihat Su Xiu. Dia juga cepat tanggap ya. Oleh karena itu selanjutnya dia langsung datang menantangnya. Bahkan sampai pada membuat karangan bunga juga harus dibandingkan. Kamu suka mawar merah atau mawar putih? Saya tidak suka mawar, saya hanya suka Su Xiu. Karena sekarang Su Xiu adalah orang yang paling cantik di matanya. Akhirnya sampai pada bagian memberikan karangan bunga, sesuai dengan adat desa, seharusnya pengantin wanita memberikan karangan bunga dengan tangan sendiri. Tapi hari ini malah ada dua orang yang datang mencari dia. Jadi lebih baik semua orang bermain satu permainan. Siapa yang menang maka karangan bunga akan jadi milik orang itu. Luo Feifei adalah orang pertama yang maju, tapi hal yang membuat dia tidak menyangka adalah Lin Wei juga maju. Saat ini dia baru tahu, orang yang mau karangan bunga bukan Su Xiu. Permainan sangat cepat sudah dimulai. Kamu mau memberikan karangan bunga pada siapa? Lin Wei langsung melihat ke sisi Su Xiu dan buru-buru berlari datang melindunginya. Tapi tidak disangka sampai akhirnya, pemenangnya malah adalah kepala desa, dan tentu saja dia akan memberikan karangan bunga pada menantunya. Luo Feifei melihat keduanya berpasangan dan berkumpul dengan semua orang. Lalu kesal sampai tidak tahan, lalu mengambil ponsel memfoto lalu mengirimkannya pada Su Yu. Tidak bisa membiarkan dia sendirian di sini makan nasi anjing begitu. Bagaimanapun juga harus membiarkan Su Yu melihat. Setelah selesai menyelenggarakan pernikahan, Lin Wei juga tidak mau menghindar lagi. Su Xiu, saya suka kamu, saya mau berada di samping kamu, saya mau berada di samping kamu, bukannya kamu sudah bersumpah. Kalau begitu biar disambar petir. Setelah mengatakan itu dia berinisiatif mencium Su Xiu. Kata-kata pernyataan cinta tak terduga ini dari Lin Wei, dia juga sudah tunggu sangat lama. Saat ini akhirnya sudah tiba. Tepat pada saat itu, dia baru saja menolak pernyataan cinta Luo Feifei. Saya suka kamu. Maaf Luo Feifei, seorang gadis bahkan bisa berani mengungkapkan perasaan di dalam hatinya. Kalau begitu dia masih tunggu apalagi? Apalagi masih ada Su Yu di samping terus menatap seperti harimau kelaparan. Kamu pikirkan apakah mau menerima saya ya? Yang ini masih harus dipikirkan lagi. Su Xiu sudah suka dia sejak lama sekali. Setelah keduanya memastikan hubungan, Lin Wei sudah bangun pagi membuat sarapan untuknya. Di dalam hati Su Xiu gembira seperti bunga, lalu menjinjitkan kaki memberikan dia sebuah ciuman. Tepat pada saat barusan sebelum bangun, dia masih bermimpi melihat Lin Wei membangunkan dirinya. Tidak disangka, mimpi ini malah jadi kenyataan secepat ini. Karena terlalu gembira, jadi dia sudah turun gunung untuk mengembalikan rumah yang sebelumnya sudah dia sewa. Tapi baru lari setengah jalan malah dihentikan oleh Luo Feifei. Sampai sekarang dia masih tidak terima. Lin Wei kenapa malah melihat dia? Saya suka dia sudah selama ini, tidak disangka malah direbut oleh kamu. Di dunia ini bukan hanya Lin Wei saja laki-laki. Kamu sudah diuntungkan malah pamer. Saya benar-benar tidak akan menyerah semudah ini. Jangan kira kamu pacaran dengan dia sudah menang. Saya akan awasi kamu kapan saja. Silakan awasi saya, awasi dengan baik, jangan sampai kehilangan jejak. Dia mau memastikan hubungan dengan Lin Wei, tapi teman baiknya masih kesal soal hubungan cintanya. Sejak hari presentasi rencana iklan, dia mengantar General Manager Jin yang mabuk pulang. Setelah keduanya berinteraksi intim, General Manager Jin malah tidak mengatakan sepatah kata pun. Bai Ruan benar-benar tidak bisa mengerti sebenarnya dia maunya apa. Tepat saat dia sedang kesal, malah menerima telepon dari General Manager Jin, menyuruhnya cepat kembali ke perusahaan, ada urusan, mau bicara dengannya soal yang sebelumnya ini kan. Tapi setelah bertemu General Manager Jin dia baru tahu, dia memanggilnya datang ke sini adalah karena, pertama dia harus pergi dinas. Kedua justru mau lihat apakah Bai Ruan ada kata-kata apa yang mau dikatakan padanya. Bai Ruan berpikir setengah hari baru bisa mengucapkan kalimat. General Manager Jin, kamu sudah bekerja keras. Dia tidak menyangka dia hanya mengatakan beberapa kata ini. Saya mau pergi dinas. Saya harus pergi sangat lama loh. Kamu tidak bisa mengatakan pada saya beberapa kalimat seperti, kamu merindukan saya ya. Mendengar kata-kata ini, suasana hati dia juga sudah membaik. General Manager Jin kesal sampai mau menariknya pergi makan. Tapi kebetulan General Manager Chai datang mencari dia ada urusan. Akhirnya makan malam ini sudah dia rusak. Ternyata dia mau bekerja sama dengan General Manager Jin untuk menjatuhkan Lin Wei. Tapi kelompok General Manager Lin masih belum tahu. Dia hanya ingin menebus pada Su Xiu karena masalah kehilangan pesanan yang lalu. Pacar anak tidak perlu ayah repot-repot.
Setelah tahu anaknya sedang pacaran, General Manager Lin sungguh malah lebih senang dari orang yang terlibat. Tapi Su Xiu malah tidak merasa senang sama sekali. Malam itu dia berdandan mewah, tapi Lin Wei malah hanya fokus memasak, tanpa sudi melihat dia sedikit pun, karena tidak mau kalah. Jadi dia lanjut memberikan isyarat padanya, lalu membawa satu piring buah lagi. Sudah begitu malah menata stroberi jadi bentuk hati lagi, tapi tidak disangka, Lin Wei tetap acuh tak acuh seperti balok kayu. Membuat dia kesal sampai tidak tahan lalu mengunggah ke story IG, pacaran seperti tidak, lebih baik pacaran dengan pohon kapas. Tidak disangka, postingan dia ini sudah menarik perhatian seluruh orang di desa. Semua orang menebak-nebak ini maksudnya apa. Saat ini kebetulan Lin Wei sudah muncul. Oleh karena itu semua orang langsung memanggil dia, bertanya padanya ada masalah apa. Kenapa malah mau pacaran dengan pohon kapas? Di desa kita mana ada produksi pohon kapas? Saat ini Lin Wei baru melihat foto yang dia unggah. Dan juga sudah mengerti maksud dia. Di Beijing Su Yu juga sudah melihat postingan dia. Meskipun dia sudah pergi, tapi hatinya tetap selalu ada di sisi Su Xiu. Selain masalah pekerjaan, maka dia juga tidak mau bicara sepatah kata pun lagi pada ibunya. Karena tidak bisa menerima masalah ibu sepihak ikut campur dalam kehidupannya. Dia langsung menelepon Luo Feifei, menyuruhnya bantu dia mengawasi guru. Saya ada kewajiban apa sampai harus bantu kamu mengawasi Su Xiu? Selesai mendengar Su Yu malah semakin khawatir. Setelah itu dia langsung mengajukan surat pengunduran diri pada ibunya, lalu tanpa mengatakan sepatah kata pun pergi dari sini. Sedangkan di sisi ini, setelah menutup telepon, Luo Feifei langsung mendengar perkataan Bibi Dasya dan kelompoknya. Sejak setelah mendapat bantuan dari mereka, hubungan keduanya maju semakin cepat. Kemarin demi membantu mereka mendorong masalah perasaan, Bibi Dasya langsung mengeluarkan baju yang dia pakai ketika menikah, menyuruhnya pakai untuk memberikan kesan visual pada Lin Wei. Oleh karena itu dia sudah melakukan apa yang Bibi Dasya katakan. Penataan yang romantis dan hangat. Benar saja setelah Lin Wei kembali dan melihatnya, dia tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dan kemudian mereka berdua mengambil posisi, menari bersama satu tarian di halaman. Saat ini di mata mereka hanya tersisa lawan. Lin Wei menjamin kepadanya, pasti akan memperlakukannya dengan baik. Pada saat yang sama mereka berdua juga berjanji bahwa besok akan pergi berkencan. Setelah Luo Feifei mengetahui hal-hal ini, dia tidak bisa lagi duduk diam, dan segera berlari mencari Lin Wei. Ketika melihatnya dan Su Xiu bersiap untuk keluar berkencan, dia bersikeras ingin menjadi obat nyamuk pergi bersama mereka. Karena tidak ada cara untuk mengusirnya, jadi Su Xiu hanya bisa membiarkannya ikut. Setelah sampai di pasar, dia malah lebih keterlaluan. Dia menarik Lin Wei pergi ke sana kemari, ingin ini ingin itu. Lalu malah menyelip di antara mereka berdua. Su Xiu ingin bermain lempar gelang, ingin mendapatkan seekor bebek kecil seperti yang digigit di mulut. Tetapi dia tidak setuju, dan bersikeras ingin maju melihat-lihat. Coba saja, jika saya melempar kena, maka kamu jangan mengganggu Lin Wei milik saya lagi. Kenapa? Kamu takut kalah? Saya takut kalah. Main ya main, tidak disangka. Bilang ini adalah untuk anak kecil, tetapi setelah bermain dia tidak bisa berhenti. Lin Wei juga memanfaatkan dia sedang asyik bermain, lalu menarik Su Xiu kabur. Tanpa obat nyamuk Luo Feifei itu, barulah mereka berdua dianggap berkencan dengan nyaman. Tunggu sampai Luo Feifei bereaksi, mereka berdua sudah tidak terlihat lagi. Ketika sendirian dia mengirim pesan kepada Xu Yu, menanyakan kapan dia kembali. Karena terlalu marah, dia hanya bisa duduk di satu tempat dengan kesal, menantikan Xu Yu segera datang ke sini. Pada saat itu dia tidak perlu bertarung sendirian lagi, tetapi dia tidak tahu bahwa perasaan mereka berdua di sisi ini sudah berakhir. Lin Wei mengusulkan ingin putus dengan Su Xiu. Apa maksudmu? Lin Wei juga tidak mengerti apa maksudnya mengatakan itu. Begitulah dia melepaskan Su Xiu. Hal ini membuatnya sangat marah. Kita baru saja bersama. Kamu sudah ingin putus denganku. Kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Lin Wei juga memiliki kesulitan sendiri, karena Direktur Chai dan pamannya diam-diam bersekongkol, sehingga semua asetnya telah dibekukan dan kartu pribadi yang digunakannya juga dibatasi. Sebenarnya Lin Wei tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi Direktur Chai malah menggunakan Su Xiu untuk mengancamnya. Saya bisa membuat pacarmu tidak bisa berkembang di industri ini. Dia takut melibatkan Su Xiu. Jadi setelah dipikirkan baik-baik, dia memutuskan putus adalah yang terbaik untuknya. Setelah Luo Feifei mengetahui hal ini, sama sekali tidak senang seperti yang dibayangkan, sebaliknya berlari menghampiri untuk mempertanyakan Lin Wei. Barulah dia tahu dia akan mengalami masalah. Namun hal ini juga tidak berarti dia putus dengan Su Xiu dong. Sekarang dalam hati Lin Wei sedang sangat bingung, dia ingin ketenangan sendirian. Lalu Luo Feifei segera menceritakan hal ini kepada Xu Yu. Setelah dia mendengar cerita ini, dia sangat senang. Baru saja pacaran sudah putus. Ini adalah hal yang bagus ya. Hal ini berarti kesempatannya telah tiba. Namun suasana hatinya tidak bertahan lama. Su Xiu patah hati jadi mencari untuk mengeluh kepada Bibi Dasya. Bibi Dasya sama sekali tidak percaya perkataannya, tidak mungkin kecuali
kecuali terjadi masalah besar. Hanya satu kalimat ini telah mengingatkan Su Xiu. Pasti dia telah mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka dari itu baru mengusulkan putus. Oleh karena itu setelah pulang ke rumah, dia langsung online mencari masalah Lin Wei. Dia bahkan belum menemukan penyebabnya, tiba-tiba Luo Feifei datang dan menceritakan semua masalah Lin Wei padanya. Su Xiu juga tahu penyebab Lin Wei ingin putus dengannya. Lalu Luo Feifei menyuruhnya berpikir baik-baik, karena sekarang Lin Wei sedang berhutang banyak. Kamu, Su Xiu, bagaimana mungkin menjadi orang yang memandang miskin mencintai kaya? Oleh karena itu langsung pergi ke Bukit Teh menghadang Lin Wei dan tidak setuju putus dengannya. Apakah di dalam hatimu, aku adalah orang seperti itu? Kamu sudah tahu, jika kalian berdua sudah bersama, maka harus saling percaya. Lin Wei juga tidak menghindar. Memeluk erat Su Xiu dan meminta maaf kepadanya. Su Xiu juga berjanji kepadanya, setelah ini aku akan bertanggung jawab mencari uang menafkahi keluarga. Kamu bertanggung jawab di rumah menanam teh, kamu juga harus membayar utang lagi. Kamu berutang berapa uang, aku akan bantu bayar. 7 miliar, 1 miliar, 1 miliar ya. Hanya saja Lin Wei telah mengurangi 6 miliar. Su Xiu setelah terkejut sejenak lalu bersumpah, setelah ini akan berusaha keras mencari uang, meskipun tidak bisa membantu Lin Wei membayar uang. Maka membantu dia melewati masa sulit juga boleh. Tidak disangka dia mendapatkan sebuah urusan bisnis secepat itu. Dia menerima telepon dari pelanggan, ingin bekerja sama dengannya, berinvestasi padanya, bahkan ingin datang ke perusahaan dia untuk berkunjung. Tidak disangka pelanggan ini ternyata adalah paman kedua Xu Yu. Ternyata Xu Yu diam-diam membantunya. Sebenarnya kemarin Xu Yu sudah bertemu dengan guru. Dia ingin datang ke ruang kerja guru, tetapi Su Xiu malah menolak. Alasannya adalah dia tidak ingin melibatkan Xu Yu. Tetapi dia tidak mengetahui hal ini, malah mengira guru sedang menyalahkannya, karena kali lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia ingin membantunya, maka dari itu meminta bantuan paman kedua untuk membantu. Selain itu, dia juga mencari ruang kerja untuk Su Xiu. Takut dia tidak menerima, dia menyuruh Luo Feifei menyampaikan pesan, tetapi Su Xiu malah lebih memilih mencari kepala desa untuk meminta bantuan, juga tidak mau menerima niat baik Xu Yu. Oleh karena itu mereka membuka kantor kecil di atas gunung, semua orang datang membantu. Lin Wei menjadi asistennya, menulis sepasang bait untuk perusahaan. Bai Ruan juga datang memberi selamat, membawa giok rui yang diberikan Chen Xiang untuk untuk dekorasi. Yang paling penting adalah, kepala desa secara khusus dengan tulus mengadakan upacara pembukaan untuk mereka, memasangkan selendang bunga mawar merah di leher mereka, seolah-olah mereka sedang menikah. Setelah semuanya beres, Xu Yu juga membawa pelanggan datang. Su Xiu segera berjalan menyambut. Setelah dia melihat Xu Yu, dia langsung mengerti segalanya. Dia menelepon pacarnya semalaman tidak pulang, tetapi yang mengangkat telepon malah laki-laki. Dia sedang di kamar mandi, maka dari itu dia tidak bisa tenang. Selarut malam begini, pacarnya masih pergi bersama seorang laki-laki. Jadi dia segera pergi menjemputnya. Xu Yu melihat demikian, ingin mengantar mereka pulang, tetapi ditolak oleh Lin Wei. Menarik Su Xiu pergi, ternyata dia sudah mengendarai mobil yang dulu tadi malam ayahnya membiarkan dia bepergian dengan nyaman. Jadi secara khusus mengemudikan mobilnya ke gunung, tetapi malah ditolak mentah-mentah olehnya. Aku tidak butuh, aku tidak mengemudi, maka bisa untuk calon menantu ayah sebagai gantinya. Meskipun demikian, Lin Wei juga tidak mau menerima, tetapi malah mendengar Su Xiu masih bersama Xu Yu. Sedangkan hari sudah larut malam, maka dari itu dia langsung menelepon ayahnya dan mengemudikan mobilnya menjemputnya. Mobil Bibi Dasha sudah terpakai. Sebenarnya ini semua adalah alasan hari ini dia mengemudi hanya karena tidak mau kalah dari Xu Yu. Karena kali ini Xu Yu kembali dari Beijing, juga memiliki mobil pribadinya, dia tidak boleh kalah wibawa dari saingan cinta. Apalagi dia masih marah, karena barusan Xu Yu telah mengangkat telepon membantunya. Setelah ini adalah telepon dia, maka hanya kamu yang dengar. Saat ini Su Xiu baru menyadari, dia sedang cemburu. Oleh karena itu dia tidak tahan bertanya, kamu bilang, kamu sepandai itu, kenapa malah menyukaiku? Mungkin karena kamu terlalu menggangguku? Su Xiu sangat tidak puas, karena jawaban ini. Sebenarnya Lin Wei hanya bercanda, dia hanya ingin menghukumnya. Karena pergi makan berduaan dengan Xu Yu. Alasan dia pergi bersama Xu Yu sampai larut malam begini adalah karena kemarin dia telah mencarikan pelanggan untuknya. Saat Su Xiu sedang live stream, tiba-tiba seekor bebek menyerbu masuk ke ruangan, mengganggu live stream. Semua orang berlarian menangkap bebek. Akhirnya siaran langsung yang damai telah hancur. Hal yang semakin membuat orang marah adalah bebek itu malah buang kotoran di dahi dia. Siaran langsung yang telah dipersiapkan dengan teliti telah gagal begini, membuat pelanggan yang tadinya ingin berinvestasi telah berubah pikiran.
Saat pergi, Xu Yu masih memohon kepada pamannya harus mempertimbangkan Xiao Shi Guang Chuan Mei. Siaran langsung hari ini hanya sebuah kecelakaan. Paman dia setuju akan memikirkannya, lalu dia dengan cepat mengirim pesan ini kepada Su Xiu. Akhirnya menunggu balasan pesan dari guru, dia sangat bersemangat. Dengan hati-hati bertanya kepadanya apakah besok bisa kembali bekerja. Pukul 8 masuk kerja, terlambat akan didenda menyapu. Akhirnya guru juga memaafkannya. Keesokan harinya dia dengan gembira pergi bekerja, tidak disangka Lin Wei juga ada di sini. Guru saya menyuruh saya kembali bekerja. Akhirnya Lin Wei terpaksa mengembalikan posisi asisten. Tetapi ada posisi yang sudah diserahkan, maka tidak bisa diambil kembali. Jika memang benar milikmu, maka juga tidak bisa menyerahkan. Mereka berdua baru bertemu, suasana sudah dipenuhi mesiu, tidak ada yang mau mengalah. Sebenarnya mereka berdua memiliki satu tujuan bersama, yaitu berharap Xiao Shi Guang Chuan Mei bisa lebih baik. Tidak disangka, meskipun siaran langsung kemarin gagal, tetapi efeknya cukup bagus. Gerakan semua orang menangkap bebek saat itu malah digunakan orang sebagai paket stiker. Terkenal di internet dalam semalam, terutama Su Xiu, ekspresinya diberi julukan oleh semua orang. Kakak pembagi bebek, dia ingin Xu Yu menyelidiki, sebenarnya siapa yang melakukannya. Oleh karena itu mereka memutuskan pergi ke kota satu perjalanan. Hal ini membuat Luo Feifei marah tidak ringan. Mengatakan bahwa siang bolong berangkulan, kenapa kamu marah sekali? Saya tidak marah kok. Saya lihat kamu tidak marah, jadi saya membelamu. Sebenarnya sekarang Luo Feifei sedang marah kepada Xu Yu. Kemarin dia mengemudi mobil menjemputnya pulang sekolah, lalu mentraktirnya makan. Berterima kasih kepadanya telah mengirim berita guru kepadanya selama hari-hari dia pergi ke Beijing. Maka dari itu dia baru bisa kembali ke sisi guru. Saat pergi, Luo Feifei hampir tertabrak sepeda motor, untungnya Xu Yu sempat menariknya. Saat ini dia merasa dia sangat tampan. Setelah sadar kembali, mereka berdua terkejut, juga tidak pergi makan bersama lagi. Tetapi Xu Yu malah menerima telepon dari paman kedua. Dia setuju untuk berinvestasi di Xiao Shi Guang Chuan Mei. Satu, karena siaran langsung itu sudah hot, orang-orang di Xiao Shi Guang Chuan Mei semuanya menjadi terkenal. Dua, karena Lin Wei. Sejak dia menonton siaran langsung, selalu merasa asisten Lin sedikit akrab. Oleh karena itu telah bertanya dari pihak Xu Yu, asisten Lin itu, nama lengkapnya siapa? Lin Wei? Lin Wei ya, dia adalah bintang misterius di dunia investasi tahun itu. Saya juga terpengaruh olehnya. Baru mendirikan perusahaan, secara keseluruhan, ada investasi adalah hal yang bagus. Oleh karena itu mereka berdua berencana makan untuk merayakan. Su Xiu sangat penasaran, Beijing adalah tempat yang begitu bagus, kenapa kamu ingin kembali? Karena kamu ada di sini, juga karena perkataan dia ini, Su Xiu baru tahu Xu Yu menyukainya, sedangkan Luo Feifei yang menyukai Xu Yu masih sedih. Berharap Lin Wei bisa membantunya, ingin dia ikut campur dalam hubungan cinta ini. Untungnya setelah Su Xiu tahu Xu Yu menyukainya, telah berusaha menjaga jarak dengannya. Xu Yu mengundangnya, besok datang ke restoran Lin merayakan makan, lalu dia mengatakan bahwa ingin pergi bersama Lin Wei, lalu bagaimana besoknya? Luo Feifei bisa luang, bagaimana kalau mencari dia saja? Hal ini malah kebetulan sekali, Luo Feifei benar-benar datang ke rumah, dan mengundang Xu Yu pergi makan bersama. Dia tanpa berpikir menolak dia, sudahlah, saya masih ada urusan. Sedangkan Su Xiu juga menyadari, Luo Feifei menyukai Xu Yu dari percakapan mereka. Kamu juga sudah lihat itu, pria yang kusukai malah menyukaimu. Kamu benar-benar adalah musuh bebuyutanku. Akhirnya Su Xiu tidak tahu harus menghibur dia bagaimana. Sebenarnya kemarin dia baru tahu bahwa Xu Yu menyukainya. Setelah itu dia tidak tahu, jadi harus bersikap bagaimana terhadap Xu Yu. Saat ini Lin Wei membawa persik yang baru dipetik datang, dia tidak tahan bertanya, kamu punya syarat apa tentang pacar? Contohnya tidak boleh, dia banyak bicara dengan pria lain. Lin Wei baru berpikir sudah tahu dia membicarakan Xu Yu. Akhirnya dia sengaja mengatakan bahwa, kamu punya tuntutan pekerjaanmu, aku tidak mau menimbulkan tekanan terlalu besar padamu, kamu sama sekali tidak cemburu. Aku percaya padamu, tetapi segera setelah itu dia mencium Su Xiu, tentu saja akan cemburu, ini adalah hukuman. Sekarang mereka berdua sedang sangat manis bermesraan. Tidak disangka pemandangan ini malah dilihat oleh Xu Yu yang datang dari pagi-pagi sekali. Tadinya dia ada kata-kata yang ingin diucapkan, hanya meninggalkan surat undangan lalu pergi. Akhirnya dia buru-buru mengumumkan hal ini kepada semua orang. Mereka baru mendengar akan diizinkan menghadiri upacara penghormatan orang yang memiliki pengaruh di media sosial. Setiap orang berlari lebih cepat dari kelinci. Akhirnya hanya Lin Wei yang setuju untuk menjodohkan Luo Feifei dan Xu Yu. Dia telah memberikan surat undangan ini kepada Luo Feifei. Malam hari, Lin Wei secara khusus menyiapkan satu set jas. Dia ingin Su Xiu mengenakan gaun malam berwarna hitam besok, karena dia memiliki rencananya sendiri. Tidak lama kemudian tiba di pesta itu, dia dan Luo Feifei berpakaian mewah menghadiri pesta. Bai Ruan sudah datang sebelum mereka, saat mereka sedang berbincang. Lin Wei mengenakan setelan hitam muncul dengan aura bersinar.
Sedangkan Su Xiu belum pernah melihat penampilan dia seperti ini. Ketika dia datang di hadapannya, dia mengatakan bahwa sangat cantik ya. Setelah ini tidak boleh mengenakan seperti ini lagi. Kamu melotot padaku kenapa? Siapa suruh Xu Yu juga datang sih? Ternyata, alasan hari ini dia menghadiri pesta ini adalah takut Xu Yu akan mengambil keuntungan setelah berbincang selesai. Maka juga sudah waktunya masuk ke dalam pesta, tetapi Bai Ruan harus tetap tinggal untuk menunggu atasan. Ternyata atasan dia adalah Direktur Jin, juga adalah teman pendamping merangkap pacarnya hari ini. Direktur Jin kemarin sudah kembali. Setelah hari-hari bepergian dinas, mengundang Bai Ruan makan, mengatakan bahwa hari itu dia mabuk, dan menyuruh dia menjadi pacarnya. Ini adalah hasil yang selalu dia tunggu-tunggu. Tetapi segera setelah itu Direktur Jin malah mengatakan, saya dan kamu sama-sama sudah mencapai usia menikah. Kamu menjadi asisten saya selama bertahun-tahun ini, saya juga terbiasa ketika kamu ada di samping saya. Kenapa malah tidak sebanding dengan keakraban sih? Bicara selama setengah hari. Ternyata maksud Direktur Jin adalah seperti itu. Hal ini membuat Bai Ruan marah tidak ringan. Dia pun berkata, kamu juga sangat akrab makan steak. Kamu hidup bersama steak saja. Direktur Jin telah menelepon. Setelah Bai Ruan mendengarkan, dia tahu bahwa kantor polisi menelepon, Direktur Jin mengalami masalah. Menyuruh dia cepat-cepat datang satu perjalanan. Hasilnya dia baru saja sampai, dia mendengar paman polisi di samping mengatakan bahwa orang yang baru saja berkelahi sebentar lagi akan tamat. Sudah dibawa ke ruang ICU rumah sakit. Hal ini membuat Bai Ruan takut setengah mati. Dia dengan cemas bertanya pada paman polisi, kenapa sudah masuk ruang ICU? Sekarang bagaimana kondisi dia? Tetapi dia tidak menyangka Direktur Jin sedang berdiri di belakangnya. Kontak darurat, oh orangnya di sini nih, tidak bisa mati. Hal ini membuat Bai Ruan sangat marah, juga tidak peduli di tubuhnya ada luka atau tidak. Dia sambil mendorong sambil memukul dia satu kali. Akhirnya Direktur Jin buru-buru memeluk dia, maka dari itu saat ini dia baru merasa sedikit lebih baik. Keesokan harinya, Direktur Jin memberikan dia satu set gaun malam. Akhirnya dia diam-diam senang. Kenapa kamu tahu ukuran saya? Saya tahu semua ukuran pakaian karyawan. Kamu mikir apa sih? Dia tadinya berniat menerima set gaun malam ini, tetapi mendengar dia mengatakan demikian, dia pun menolak. Set gaun malam ini terlalu formal, saya tidak punya kesempatan mengenakan. Sebenarnya Direktur Jin ingin Bai Ruan menghadiri upacara penghormatan orang yang memiliki pengaruh di internet bersamanya. Sampai saat itu dia akan mengenakan set gaun malam ini, apalagi adalah sebagai pacar. Hal ini mengenai titik lemah dia, akhirnya cinta juga membuahkan hasil. Berbicara tentang Luo Feifei dan Guru Yu masuk ke dalam pesta, setelah Chen Xiangxiang melihatnya lalu datang mengejek, mengatakan bahwa Guru Yu juga hanya segitu. Setiap hari hanya tahu mengunggah video tentang kehidupan pedesaan, berteman dengan beberapa teman di desa, tetapi Guru Yu malah mengatakan, dia terlalu luang tidak ada urusan apa-apa, hanya melihat lekat-lekat kehidupan orang lain sepanjang hari. Kenapa? Chen Xiangxiang tidak bisa melawan, lalu pergi malah ditabrak orang lain. Pihak lawan sudah meminta maaf, juga mengatakan akan mengganti rugi padanya, tetapi dia malah menyerang orang lain. Bukan hanya sebuah tas, orang yang tidak memiliki kedudukan yang sama, maka seharusnya tidak muncul dalam satu upacara yang sama. Masih bilang apa penggemar mereka? Kurangi datang ke tempat-tempat ini, saya punya 30 juta penggemar, belum cukup. Kamu punya berapa penggemar baru sehebat itu? Lebih dari 1 miliar ya? Dia terlalu malu akhirnya diam-diam pergi. Saat ini, Xu Yu melakukan apapun selalu terlambat satu langkah. Sudah muncul, dia baru datang sudah lari pergi menyambut mereka. Mereka belum pernah melihat Xu Yu berpakaian seperti ini. Benar, saya antar kamu pergi bertemu beberapa teman saya, Luo Feifei. Kalau begitu saya antar dia ke sana sebentar. Hal ini juga membuat Luo Feifei semakin menyukai dia, tetapi juga hanya bisa melihat mereka pergi. Ibu Guru Yu melihat putrinya sedang naik daun di lingkar pertemanan, maka tidak peduli jalan jauh. Berlari datang bertemu calon menantu. Sekarang ibu mau bertemu dia. Kamu sudah kembali ya, ini pacarmu ya. Nak, saya sangat menyukai kamu, tetapi ibu tidak tahu bahwa dia sudah salah mengenali orang. Meskipun usianya sedikit muda, tetapi ibu tetap menyukai anak ini. Ibu salah mengenali, ini pacarku. Mana mungkin, ibu pernah bertemu tuan muda kecil ini di kuil. Kenapa ibunya malah datang ke sini? Adalah karena pada malam hari dalam upacara penghormatan orang yang berpengaruh, Lin Wei telah mengumumkan kepada media bahwa dia sedang berkencan dengan Guru Yu. Akhirnya dia diwawancarai oleh para wartawan, sedangkan dia juga oleh para wartawan. Digali keluar masalah batasan konsumsi, apalagi Guru Yu malah diajak oleh Chen Xiangxiang, mengira menemukan anak orang kaya. Hasilnya malah anak orang miskin. Tetapi Guru Yu tidak memedulikan hal ini. Untungnya Xu Yu dan Luo Feifei muncul, meredam amarah untuknya. Saat dia berbalik pergi, para wartawan telah mengejar. Dia sangat percaya diri bahwa wartawan akan mewawancarainya. Hasilnya mereka malah menganggap dia tidak ada. Untungnya Luo Feifei dan Xu Yu membantu. Mereka berdua baru bisa lolos setelah kembali ke rumah. Guru Yu merasa masih harus mengunggah di lingkar pertemanan. Akhirnya Lin Wei mengambil ponselnya.
memotret foto mereka berdua berpegangan tangan. Setelah itu guru Yu menulis caption lalu mengunggah. Ibu dia melihat berita ini baru datang ke sini. Selama di perjalanan, kakinya terkilir, juga merusak sepatu. Sudah sampai taraf ini, padahal dia masih tidak lupa datang ke sini untuk berdoa. Dia berharap putrinya menemukan seorang pria yang mencintainya. Dia tadinya ingin menyumbang, tetapi baru berbalik badan sudah melihat Lin Wei lewat. Oleh karena itu buru-buru memanggil dia dan bertanya harus menyumbang di mana. Tulus saja sudah cukup, tidak perlu mempedulikan hal-hal ini, tetapi ibu dia tidak setuju. Bagaimanapun juga harus menunjukkan ketulusan sedikit. Oleh karena itu dia langsung menyelipkan uang ke dalam tangan Lin Wei. Maka dari itu saat ibu Su Xiu mengetahui Lin Wei adalah pacar putrinya, dia sangat tidak puas. Anak muda tampan tinggi besar di hadapan ini seperti ini, malah tidak dicari oleh putrinya, malah harus mencari seorang tuan muda kecil. Setelah dia mendengar penjelasan putrinya tentang dia baru tahu dia bukan biksu. Oleh karena itu bertanya dia sekarang bekerja apa, kenapa malah ada di gunung. Setelah dia tahu dia hanya suami muda, bahkan tidak punya pekerjaan yang layak, sama saja dengan seorang pengangguran yang tidak punya karir. Bahkan diri sendiri saja tidak bisa menafkahi, mau kasih kebahagiaan apa pada putrinya. Dia mendongak lalu bertanya, rumah mereka bukan hanya ada rumah kayu ini kan? Bukan bu, yang ini sewa. Ibu Su Xiu baru mendengar, maka semakin marah. Dia memanggil Su Xiu ke satu sisi. Kamu mencari seseorang yang tidak punya rumah. Ibu juga tidak punya pendapat, tetapi malah rumah kayu sewaan, jadi kamu berniat tinggal di sini seumur hidup. Bagaimanapun sekarang kamu hidup sangat bahagia. Dia melihat putrinya yang dia rawat susah payah tumbuh besar, tidak mau mendengarkan kata-kata, lalu memanggil Xu Yu datang mencari tahu situasi. Bertanya mereka malah berkencan lagi ya. Xu Yu terpaksa bicara jujur, adalah guru dia mengejar Lin Wei duluan, malah berinisiatif ya, dia tidak mau menyerah. Lalu bertanya lagi dia mereka sudah berkencan berapa lama, sudah berpegangan tangan, berciuman belum, akhirnya menyulitkan Xu Yu lagi. Dia terpaksa mengatakan sakit perut lalu pergi. Setelah pergi, dia mencari Luo Fei Fei, menyuruh dia bantu hitung. Ada berapa kemungkinan dia bisa mengejar guru. Sebagai teman, Luo Fei Fei mengkritik dia tidak boleh menikung. Hal ini membuat Xu Yu merasa sangat bingung. Dulu kamu dan saya sama-sama ingin memisahkan mereka, tetapi dia tidak tahu bahwa selama masa kerja sama mereka berdua, Luo Fei Fei sudah tanpa sadar menyukai dia. Dia menyarankan dia jangan merebut cinta orang lain, seharusnya menjaga jarak dengan Su Xiu. Tetapi di dalam hati dia hanya ada Su Xiu. Dia lebih baik rela menjadi ban serep, juga tidak mau menyerah. Dia bahkan memohon Luo Fei Fei membantu dia untuk mengambil hati calon ibu mertua. Lin Wei mengajak dia berkeliling mengunjungi Xiao Shi Guang Chuan Mei, memanfaatkan saat Su Xiu harus bekerja. Tepat saat mereka bertemu kelompok teman-teman Bibi Dasya, dari dalam percakapan mereka, ibu Su Xiu juga tahu situasi ekonomi Lin Wei saat ini, oleh karena itu langsung mengeluarkan ponsel untuk memeriksa. Baru tahu sekarang dia sedang harus membayar utang, akhirnya dia semakin tidak setuju. Membiarkan dia dan putrinya bersama, dia berharap Lin Wei bisa melepaskan kehidupan seperti ini. Pada dasarnya tidak cocok untuk putrinya. Kalau menyuruh saya menyerah, maka tidak mungkin. Hal ini membuat ibu Su Xiu sangat marah. Bagaimanapun juga dia tidak mau membiarkan Su Xiu dan dia bersama. Tidak betah di kota, malah lari ke desa untuk menderita. Su Xiu menjelaskan kepada ibunya, Lin Wei bukan orang yang tidak punya uang, tidak punya kemampuan, seperti yang ibu kira. Dulunya dia sudah sukses dalam karir, sekarang bahkan putri yang dia besarkan sendiri, juga tidak mau mendengarkan kata-kata. Ibu dia marah jadi ingin meninggalkan tempat ini. Tetapi saat dia turun gunung kakinya malah terkilir, juga tidak mengejar untuk menjelaskan padanya. Akhirnya tepat pada saat itu, Xu Yu lewat melihatnya. Dia berlari datang bertanya dengan ramah, kenapa dia turun gunung? Akhirnya dia menceritakan urusan baru saja bertengkar dengan Su Xiu. Tentu saja Xu Yu memihak guru, selalu mengatakan hal-hal baik membantu dia. Akhirnya ibu Su Xiu melihat dari dalam tatapan matanya, lalu bertanya, apa kamu menyukai putriku? Ya, saya sangat menyukai dia. Ibu Su Xiu mendengarnya lalu sangat senang, buru-buru menyuruh Xu Yu membantu dia kembali. Dia sudah punya calon menantu yang cocok. Akhirnya sama sekali tidak menghargai Lin Wei, hanya ingin Xu Yu tetap tinggal untuk berbicara dengannya. Jadi dia mulai mencari tahu situasi keluarga pria itu, apa pekerjaan keponakannya. Keponakannya bekerja di platform video. Ibu Su Xiu sangat senang setelah mendengarnya. Satu orang pembuat video, satu orang platform berbagi video. Kedua orang bekerja sama adalah mitra yang kuat. Setelah itu dia ingin Su Xiu menuangkan air untuk mengusirnya. Lalu dia menyuruh Xu Yu mengambil inisiatif untuk mengejar, lalu memohon padanya untuk membantunya. Ibu Su Xiu mendapatkan menantu yang cocok dan semakin tidak menghargai Lin Wei. Berharap pria itu bisa melepaskan. Sebagai seorang ibu, dia hanya ingin putrinya bahagia, tidak ingin dia menderita bersamanya. Sekarang Lin Wei juga sedang kesulitan.
Dia sangat mencintai Su Xiu, bagaimana bisa melepaskan begitu saja. Ibu Su Xiu juga orang yang sangat efisien. Pagi-pagi sekali sudah membawanya ke pusat perbelanjaan, tetapi sekarang dia sedang tidak bersemangat. Latar belakang ekonomi seorang pria menentukan hasrat belanja seorang wanita. Jangan meremehkan wanita seperti itu. Ibunya dengan cepat memilihkan gaun untuknya dan juga mengajaknya makan. Hasilnya dia baru sampai dan menemukan Su Yu sudah ada di sini. Ketika dia berbalik, dia melihat ibunya sudah jauh. Apa yang ibuku lakukan? Duduk dan bicara. Su Yu dengan sopan membantunya menarik kursi. Jika sudah tiba, mau tidak mau harus makan dulu baru pergi. Tetapi ini pertama kalinya melihat Su Yu mengenakan jas. Selalu merasa ada yang sedikit aneh. Malam ini, bisakah kamu tidak menganggapku sebagai muridmu? Tapi kamu memang muridku. Kalau tidak aku anggap kamu sebagai apa? Anggap aku sebagai seorang pria. Dia tiba-tiba menjadi serius. Su Xiu sedikit tidak terbiasa. Su Yu juga dengan jujur mengatakan padanya, sebenarnya hari ini, Bibi memanggilku ke sini karena ingin kencan buta denganmu. Berharap aku bisa memisahkanmu dan Lin Wei. Dia baru mendengarnya bahwa ibunya mengatur kencan buta untuk mereka. Dia buru-buru mengatakan bahwa kamu adalah mitra dan teman pentingku, tetapi bukan orang yang kucintai. Sebenarnya Su Yu tahu hal-hal ini. Tapi ini adalah makan malam yang diatur khusus oleh orang dewasa. Dia sulit untuk menolak. Dia juga ingin memanfaatkan makan malam kali ini untuk mengakhiri kisah cinta rahasianya. Setelah selesai bicara, mereka mulai makan dengan gembira. Setelah Su Yu kembali, dia memberikan semua foto yang dia ambil sejak mengenal gurunya kepada Lin Wei dan menyuruhnya untuk memperlakukan gurunya dengan baik di masa depan. Setelah itu dia juga memanggil Lin Wei sebagai kakek guru. Lin Wei mendapat keuntungan dan tampak puas. Bukankah ini menaburkan garam ke luka Su Yu lagi? Kedua ibu dan anak itu juga bertengkar karena masalah ini. Ibunya mengeluh dia tidak mendengarkan, melakukan apapun tanpa berpikir matang. Karena itu dia segera pergi malam itu juga. Tepat saat Lin Wei sedang memperbaiki terpal penutup teh melihatnya, bagaimana bisa dia membiarkan ibunya pergi pada tengah malam? Apalagi sekarang hampir hujan, tapi ibu Su Xiu juga tidak mau tinggal di tempat ini, jadi Lin Wei memegang payung mengikutinya sepanjang jalan. Meskipun kamu melakukan apapun, itu tidak akan mengubah pikiranku, tapi dia tetap tidak mau menyerah, bahkan berpikir bahwa jika dia basah kuyup, setidaknya hati ibu itu tidak terbuat dari batu. Kamu benar-benar bodoh, cepat masuk ke sini. Mereka berdua masuk ke balik terpal di bukit. Ibu Su Xiu bertanya padanya mengapa dia menyukai Xiao Wu. Lalu Lin Wei menjawab, dia adalah gadis yang baik hati, antusias, selalu memikirkan orang lain, apalagi sangat setia, selalu berbagi hal terbaiknya untuk orang lain. Dia melihat Lin Wei memahami putrinya seperti itu, bahkan lebih mengerti daripada dirinya sebagai seorang ibu. Lalu dia diam-diam menerima menantu laki-laki muda ini, dan dia juga tidak akan mencampuri urusan mereka lagi. Begitu hari cerah, dia meninggalkan sepucuk surat, lalu dengan tenang meninggalkan Gunung Wuming. Lin Wei juga memutuskan untuk menikahi Shi Xiangli. Salah satunya adalah untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya, yang kedua adalah ingin agar Xiao Shi Guangchuan Media memiliki kehidupan yang bahagia. Yang lebih penting adalah dia tidak ingin Guru Wu menderita bersamanya. Penduduk desa juga sangat mendukungnya. Begitu dikatakan langsung dilakukan, Su Yu sudah memulai. Semua orang melihat kepala desa sedang siaran langsung di sini. Jadi semuanya ingin tampil di depan kamera. Bahkan kepala desa langsung membawa ponsel pergi. Dia ingin siaran langsung di Bukit Teh. Luo Feifei melihat Su Yu berkeringat di seluruh tubuhnya, lalu buru-buru mengambil tisu untuk menyeka keringatnya. Tindakan tiba-tiba gadis itu membuat Su Yu sedikit tidak tahu harus bersikap bagaimana. Jadi buru-buru mengatakan biar dia yang melakukannya saja. Tapi Luo Feifei terus menatapnya. Lalu dia buru-buru mengatakan ada urusan lain jadi langsung pergi. Mereka melihat kepala desa masih siaran langsung. Penonton live stream hampir habis semua. Kenapa tidak ada yang bicara? Apakah jaringannya putus? Tepat saat Lin Wei memanggil Cangkul masuk, kepala desa langsung memanggilnya. Tidak disangka dia hanya berjalan ke depan kamera. Maka orang-orang di ruang live stream langsung berbondong-bondong masuk. Hal ini juga membuat Su Yu dan Guru Wu mendapat ide. Mereka memutuskan untuk menjadikannya sebagai orang yang melakukan live stream. Mereka ingin dia muncul di depan kamera untuk menjual barang. Popularitas di live stream meningkat. Semua orang satu persatu menerima benih pohon teh. Tetapi segera setelah itu, ada yang berkomentar bahwa dia mencelakai ibunya. Sekarang masih bisa lari ke gunung membangun citra. Lalu Guru Wu segera membuka halaman utama orang ini, menemukan itu adalah akun baru. Dia juga langsung menyadari sesuatu. Karena itu rapat keesokan harinya, dia tidak memanggil Lin Wei, menunggu sampai Lin Wei datang, dia langsung menariknya ke samping. Memutuskan untuk tidak membiarkannya live stream lagi, alasannya dia ingin membuat akun yang khas. Kenapa tidak membiarkan Lin Wei live stream? Sebenarnya dia takut. Setelah ini warganet akan menyerangnya, dia selalu punya firasat buruk. Sangat mungkin Lin Wei akan terluka karena masalah ini. Cinta ini sungguh hebat. Kenapa aku tidak memilikinya? Mana mungkin? Di mata Luo Feifei dia selalu punya dia. Hanya saja dia masih tidak merasakannya. Benar saja keesokan harinya, saat mereka sedang merekam video, Lin Wei sudah menjadi top trending.
Apalagi bagian komentar semua memaki-makinya. Saham kopi rasanya enak juga ikut turun. Su Xiu takut Lin Wei melihatnya jadi tidak bisa mengendalikan diri, jadi buru-buru mencarinya. Tapi malah menemukan dia sudah turun gunung. Su Yu juga menemukan di top trending. Belum sampai 100 komentar tapi sudah masuk top 10 trending. Saya merasa pasti ada yang sengaja membelinya. Sebenarnya orang yang berbuat curang di belakang adalah ulah kakak sepupunya. Dia menggali informasi dari Bai Nguyen, mengetahui bahwa Lin Wei ingin menikahi seluruh Xi Lixiang. Di tanah di belakang desa Xiaojin, Tuan Jin selalu mengincarnya. Bagaimana bisa dia membiarkannya mencapai keinginannya? Karena itu dia mencari Tuan Chai, menceritakan masalah ini secara rinci kepadanya. Tidak masalah, saya punya cara. Karena itu baru menyebabkan Lin Wei jatuh ke dalam situasi saat ini. Sekarang dia juga tidak mengangkat telepon, lalu dia dan Bos Lin mencari di makam ibunya. Juga tidak melihat bayangan dirinya saat mereka kembali ke rumah. Mereka melihat kerumunan reporter berdiri di depan rumahnya, semua datang untuk mewawancarai Lin Wei. Mereka berhasil lolos dari kerumunan untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata Lin Wei datang mencari pamannya, yaitu Tuan Jin. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Paman selalu menyerangnya, dia tidak pernah membantah sekalipun, tetapi sekarang dia mengungkit masalah ibunya. Kali ini dia tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya Tuan Jin selalu merasa bersalah atas kematian saudara perempuannya. Selama bertahun-tahun, dia selalu mengincar Lin Wei, seperti memanfaatkan kematian saudara perempuannya untuk mencapai tujuan. Bukan hasil yang dia inginkan. Setelah mengetahui masalah ini, dia segera mencari Tuan Chai. Dia tahu dalang dibalik semua ini adalah Tuan Chai. Lalu dia menyuruhnya segera mencabut trending topik, hapus trending topik itu untukku. Tetapi masalah sudah terjadi, Tuan Chai hanya mementingkan keuntungan. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Sekarang Tuan Chai juga tidak bisa mengendalikan situasi saat ini. Bai Nguyen mengetahui masalah ini, mengatakan bahwa Tuan Jin terlalu egois untuk mencapai tujuannya, bahkan tidak peduli dengan hubungan keluarga. Dia tidak bisa menerima pacar seperti ini. Dia marah sesaat, langsung meninggalkannya. Sementara di pihak Su Xiu, reporter dan mereka sedang terlibat dalam pertempuran panjang. Mereka makan minum tidur semua di atas gunung. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu Lin Wei, jadi mereka memutuskan untuk tidak pergi. Saat ini Su Yu dan Luo Fei Fei juga datang. Meskipun dikatakan bahwa semakin banyak orang semakin besar kekuatannya, tetapi masih tidak ada cara untuk menghadapinya. Su Xiu merasa tidak baik jika terus seperti ini, jadi memutuskan untuk menghadapi reporter, menyuruh mereka jika ada masalah cepat ajukan pertanyaan. Mengenai orang tuanya, bagaimana sikapmu? Di antara kalian, apakah ada yang pernah mengalami hal ini? Atau apakah kamu punya mata dewa? Makanya melihat dengan jelas dan detail seperti itu, Su Xiu dengan marah mengkritik reporter. Jika kalian masih bicara omong kosong jahat, aku akan menuntut kalian. Tepat saat Lin Wei muncul, lalu semua reporter mengepungnya. Mereka mengira Lin Wei sedang menghindari masalah. Untungnya kepala desa dan penduduk muncul, mengusir mereka keluar dari desa Xiaojin. Lin Wei dengan tulus berterima kasih atas bantuan semua orang, tetapi masalah ini masih belum berakhir. Saat ini seorang penduduk desa berlari dan berkata, di luar gerbang desa ada banyak mobil, banyak reporter. Kali ini semua orang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lin Wei tidak ingin melibatkan penduduk desa, jadi memutuskan untuk sementara bersembunyi. Aku ikut denganmu. Dia membawa Su Xiu ke villa seorang teman, ingin melewati gelombang badai ini. Tetapi mana mungkin bisa berlalu dengan mudah seperti itu. Tuan Lin tidak bisa menerima Tuan Jin memperlakukan putranya seperti itu. Jadi dia datang mencari dia untuk berdebat. Selama aku masih hidup, maka kamu jangan harap bisa menyentuh Lin Wei. Lihatlah penampilanmu. Menurutmu kamu masih bisa melindunginya berapa tahun lagi? Tuan Lin marah seketika lalu pingsan, jatuh ke tanah. Setelah dokter selesai memeriksa, dia mencari Tuan Jin. Kamu tidak bisa bersikap seperti itu terhadap kesehatan penderita kanker. Tidak bisa menginginkan segalanya. Aku ingin kamu punya segalanya. Ini baru cara seorang pria membuat pilihan paling tepat pada saat penting seperti ini. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Tuan Lin pingsan, dibawa ke rumah sakit. Lin Wei setelah mendengarnya langsung lari. Lalu dia meraih kerah baju pamannya, membuat ayahku menjadi seperti ini. Jangan salahkan aku jika tidak sopan padamu. Tuan Lin saat ini sedang koma di ranjang rumah sakit. Hanya karena kemarin Lin Wei dikepung oleh reporter. Karena tidak ingin melibatkan orang-orang di desa, dia memutuskan untuk mencari tempat untuk berlindung sementara. Karena itu dia membawa Su Xiu ke rumah temannya. Dia merasa sudah waktunya menceritakan kisah ibunya padanya. 5 tahun lalu, modal investasi kafe terputus. Ibunya datang memohon bantuannya, tetapi
Tetapi saat itu dia ada urusan mendesak, jadi harus pergi perjalanan bisnis, besok baru akan kembali. Dia susah payah menyelesaikannya. Bersiap untuk ke bandara, tetapi dihentikan oleh Tuan Chai. Ada masalah di tempatnya, perlu mengadakan rapat darurat. Aku masih ada urusan di rumah. Sekarang aku adalah investor kamu harus menyelesaikan masalah hari ini untukku. Tapi dia tidak tahu bahwa ibu sedang khawatir menunggu di rumah. Tidak ada seorang pun yang mau mengulurkan tangan membantu dia. Sebenarnya dia tidak punya pilihan lain. Dia menelepon Lin Wei lagi. Saat itu Lin Wei tidak memegang ponsel. Lalu dia menelepon Tuan Lin, tapi dia sedang ada acara sosial, juga tidak mengangkat telepon. Akhirnya dia terlalu khawatir, lalu pingsan. Menunggu sampai Lin Wei selesai menyelesaikan masalah. Melihat panggilan tak terjawab, buru-buru lari ke sana tapi sudah terlambat. Ibunya sudah meninggalkan dunia. Pamannya menyalahkan dia, kenapa kamu tidak setuju berinvestasi, meskipun tidak berinvestasi, kenapa tidak mengangkat teleponnya? Saat ini, di dalam hati Lin Wei lebih menderita daripada siapapun. Tuan Jin juga menyalahkan semua masalah pada ayah dan anak mereka. Sudah bertahun-tahun seperti itu. Dia selalu bersaing dengan mereka. Lin Wei bukan tidak mau membantu ibunya, dia dan pihak mitra sudah setuju menandatangani kontrak tidak berinvestasi untuk kerabat. Tidak bisa berinvestasi untuk ibunya, tetapi ibunya sudah meninggalkan dunia. Mengatakan apapun juga tidak berguna. Sekarang akhirnya dia mengatakan semua ini, di dalam hati juga jauh lebih lega. Sudah saatnya untuk memberitahu semua orang kebenarannya. Karena itu dia langsung mengunggah video permintaan maaf, mengatakan alasan mengapa dia bersikeras di Shiyilisiang di atas gunung. Tuan Lin juga menyalahkan semua masalah pada Tuan Jin, sehingga dia pingsan. Penyakit lamanya kambuh, sudah menyembunyikan dari Lin Wei untuk melakukan 3 kali operasi. Dia sudah kehilangan ibu, tidak bisa kehilangan ayah lagi. Bagaimanapun juga, dia akan berusaha untuk berada di samping ayahnya. Untungnya perkembangan Xiaoxi Guangchuan Media juga menarik investor besar. Pihak investor adalah perusahaan keluarga Suyu. Semua orang sangat senang, tetapi premisnya adalah Xiaoxi Guangchuan Media harus pindah ke Beijing. Tempat ini hanya akan dikembangkan sebagai cabang perusahaan. Ini berarti Su Xiu harus pergi ke Beijing. Ini adalah impian yang sudah lama dia nantikan. Tetapi saat ini dia tidak bisa jauh dari Lin Wei, apalagi sekarang ayahnya sedang sakit parah. Bai Nguyen menyuruhnya untuk berpikir matang-matang, juga berunding sedikit dengan Lin Wei. Tapi dia tidak ingin menambah masalah untuknya. Pada saat ini, sungguh sulit di segala sisi. Setelah Lin Wei mengetahui masalah ini, dia menyuruhnya untuk dengan tenang pergi mengembangkan diri. Bagaimanapun, Beijing juga merupakan kesempatan yang sulit didapat. Dia akan di sini menunggunya kembali. Su Xiu juga sudah selesai berpikir, tetapi sebelum dia pergi, ada satu hal yang ingin dia lakukan. Dia datang ke Kopi Hawei mencari Tuan Jin. Dia tahu dia dan Lin Wei sama-sama punya pemikiran yang sama. Sama-sama ingin membantu desa Xiaojin menyelesaikan keinginan terakhir Ibu Lin Wei, agar penduduk di sini hidup lebih baik. Hanya saja cara kedua orang itu berbeda. Lalu dia memberikan buku catatan pernikahan muda Ibu Lin Wei kepada Tuan Jin. Sebelum pergi, dia memberitahu dia bahwa tahun itu Lin Wei tidak berinvestasi di kopi rasa enak adalah karena dia menandatangani kontrak tidak berinvestasi untuk kerabat. Lin Wei tidak mengatakan masalah ini, tapi dia merasa Tuan Jin harus tahu masalah ini. Dia melihat foto 4 orang yang diambil bersama dan pesan terakhir kakaknya di balik foto kalian adalah kerabat terdekat. Di dunia ini kalian harus hidup dengan sangat bahagia. Lalu dia teringat hari-hari bahagia sebelumnya juga memutuskan untuk melepaskan segalanya datang ke desa Xiaojin mencari Bai Nguyen, ingin mengembalikan sebagian perasaan yang hilang. Setelah itu dia kembali mengunjungi kakak iparnya yang sakit parah lalu bergantian dengan Lin Wei untuk merawatnya dan juga mengatakan kebenarannya. Mengenai kematian Ibu Lin Wei itu ulah Tuan Chai, sebenarnya Lin Wei sudah tidak mempermasalahkan hal ini sejak lama. Kedua orang itu juga menghilangkan kesalahpahaman dan bersikap baik seperti semula. Di sisi ini Luo Feifei tahu Suyu akan pergi, di dalam hati juga tidak nyaman. Makna tersirat dalam perkataannya semua mengisyaratkan bahwa dia menyukai Suyu. Tapi si bodoh ini tidak tahu dan Luo Feifei yang berkulit tipis juga tidak bisa mengatakannya. Tidak lama kemudian tibalah hari mereka pergi. Semua orang datang mengantar mereka. Sampai sekarang Luo Feifei masih belum menyatakan cintanya kepada Suyu. Hal ini membuat Su Xiu sangat khawatir. Suyu akan pergi, tidak bisa menahan lagi, harus pergi ke Beijing. Apakah kamu harus memersingkat rencana 5 tahun sedikit? Bagaimana kalau 3 tahun? 3 tahun terlalu lama. Berusaha secepat mungkin, dia memaksa Luo Feifei untuk segera menyatakan cinta. Kamu kesini sebentar, aku ada urusan ingin bicara denganmu. Dia memanggil Suyu ke tempat lain. Dia takut setelah ini tidak ada kesempatan lagi, jadi menggunakan beberapa buku ini untuk menyatakan perasaannya. Aku suka kamu 5 tahun terlalu lama, 3 tahun terlalu panjang, 2 tahun tidak bisa sabar, sekarang aku ingin mengatakannya. Pernyataan cinta ini membuat Suyu merasa terlalu terkejut. Meskipun Su Xiu yang dia sukai sudah berkencan dengan Lin Wei, tapi di dalam hatinya dia masih belum bisa melepaskan. Sekarang dia tidak bisa menjawab Luo Feifei, jadi dia hanya bisa mengucapkan kata maaf. Sebenarnya Luo Feifei sudah tahu hasilnya akan seperti ini. Dia bisa menunggu sampai suatu hari Suyu bisa melepaskan.
pacar pergi perjalanan bisnis sebulan, tiba-tiba muncul di depan pintu rumah. Lin Wei melihatnya lalu dengan gembira berlari keluar. Mereka sedang bersiap untuk mengungkapkan kerinduan. Panggilan dari desa melewati mobil, jadi mereka terpaksa menahan sementara. Mereka awalnya mengira penduduk hanya lewat, menyapa sebentar lalu pergi, tetapi tidak disangka mereka terus berbicara tanpa henti. Semakin mereka bicara semakin banyak masalah, membuat Lin Wei kesal mengusap kepala. Sampai Luo Feifei mengingatkan, kita juga jangan mengganggu mereka lagi. Lalu kerumunan bibi desa baru menyadari, buru-buru mengatakan Xiao Su kembali dari Beijing juga lelah, kita jangan mengganggu mereka lagi, susah payah baru bisa mengantar mereka pergi. Kedua orang itu sedang bersiap melakukan hal yang seharusnya dilakukan, lalu mendengar suara ketukan pintu. Dia pergi keluar membuka pintu, lalu melihat Luo Feifei. Saya minta 2 menit, Luo Feifei kamu masih muda, kamu harus mengerti dong. Tentu saja dia tahu masalah ini, tetapi dia benar-benar ingin tahu situasi Su Yu di Beijing. Su Xiu sedikit tidak sabar, kamu merindukannya, maka kamu bisa pergi ke Beijing mencarinya. Jangan menghalangi urusan baik kami. Orang-orang iseng akhirnya pergi semua. Kedua orang itu juga dianggap memulai masa-masa bahagia. Sejak hari mereka berdua berpisah di jalan sebulan yang lalu, juga mulai menjalin hubungan jarak jauh. 3 hari mereka sibuk bekerja, hanya malam baru ada waktu menelepon. Sekarang akhirnya tidak susah lagi. Shi Lisiang yang ditanam Lin Wei sudah bekerja sama dengan kopi rasa enak milik Tuan Jin. Ada langkah maju perkembangan yang lebih baik setelah ini. Tuan Jin juga mengakui ipar ini, seluruh keluarga sudah lama tidak duduk makan bersama. Apalagi dimasak sendiri oleh Paman Lin Wei. Sekarang masalah juga sudah berjalan di jalurnya. Tuan Lin mulai mendesak masalah cucu. Tapi Lin Wei merasa Xiao Shi Guangchuan Media baru ada sedikit pencapaian. Mereka tidak terburu-buru dan pamannya juga memihaknya. Pria harus mementingkan karir meskipun Tuan Jin mengatakan itu di mulut. Tetapi keesokan paginya dia sudah datang ke Xiao Shi Guangchuan Media mencari Bai Nguyen, mengatakan ingin membicarakan urusan pekerjaan atau semacamnya. Tetapi Bai Nguyen sedang marah, jadi tidak memedulikan dia. Bukankah kamu terlalu picik di sini? Aku secara khusus datang mencarimu. Tetapi segera setelah itu Chen Xiangxia mendorong kursi untuknya. Hal ini membuatnya semakin marah. Perusahaan kami tidak ada kursi di belakang. Kenapa malah duduk di kursi orang lain? Dia marah sampai menjewer telinga Tuan Jin dan menariknya masuk ke kamar di depan mata 2 tahun berlalu. Di belakang gunung desa Xiaojin di Shilisiang, juga ada jalur produksi profesionalnya sendiri. Apalagi jumlah penjualannya sangat bagus, Lin Wei juga menyelesaikan keinginan terakhir ibunya, agar penduduk desa hidup semakin baik. Pertama kalinya dia membawa guru memberitahu kabar baik kepada ibunya, tidak hanya menanam Shilisiang, juga mencarikan menantu yang baik untuknya. Sekarang satu-satunya hal yang membuat guru tidak puas adalah usia sudah sebesar ini, masih ada anak-anaknya, tetapi Lin Wei tidak mengerti suasana romantis ini, sampai sekarang masih belum melamarnya. Karena itu dia berencana mengumpulkan semua orang, memberi kode kepada si kepala kayu ini. Semua orang bertanya tahun ini Lin Wei umur berapa? 28 tahun, kamu sudah 28 tahun? Kalau begitu kamu juga harus memikirkan masalah pernikahan saja. Juga menyebutkan cucu sulungnya sudah menikah pada usia 26 tahun. Kehidupan setiap orang berbeda. Satu kalimat darinya membuat Guru Wu hampir mati karena marah. Tetapi tepat pada saat ini Luo Feifei menelepon. Ada kabar gembira ingin diberitahukan kepada mereka. Su Yu sudah melamarnya. Mereka akan segera menikah. Hal ini semakin membuat Guru Wu marah. Lihatlah mereka berdua bertindak cepat sekali. Lihatlah si kepala kayu ini. Karena itu dia memutuskan untuk berpura-pura agar Lin Wei melihatnya. Dia ingin berkemas, kabur dari rumah. Tetapi malah melihat Lin Wei sedang mendekorasi pemandangan lamaran. Dia baru selesai setengah. Apakah dia belum selesai mendekorasi ya? Atau aku masuk duluan jika dia sudah melihatnya? Dia memegang tangan gadis itu dan menariknya ke tengah lingkaran lilin. Setelah itu meletakkan lilin terakhir. Saat ini dia baru mulai melamar Guru Wu. Adalah kehadiranmu. Hidupku baru berwarna-warni cerah. Aku berharap kehidupan setelah ini kita sama-sama mengalami banyak hal. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Saat mereka berdua sedang bersiap untuk berciuman, para bibi-bibi muncul lagi. Saat penting seperti ini, bagaimana bisa tanpa mereka?